Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sorry kita ini ngadain di hari Minggu ya, karena memang kebetulan di Minggu ini sempatnya hari Minggu aja nih. Ya, nggak apa-apa lah ya. Sambil kita nunggu apa menyambut esok balik ke aktivitas lagi setelah libur, kita ngobrol santai mengenai kerja praktek di Unsia ya. Ini mahasiswa yang sudah entry KRS dan semua sudah dapat instansi kerja prakteknya atau tema dan judul kerja praktek. Izin Pak, Eh, kalau yang sudah bekerja kemarin dari penjelasan Bucian, apa namanya, tidak perlu membuat laporan. Nah itu apakah tetap membuat judul atau seperti gimana ya Pak? Present aja sih kayaknya ya. Tapi Hmm, nanti kan saya coba cross check lagi karena belum ada yang mengajukan untuk present atau seminar karena kan ujungnya outputnya tetap seminar ya. iya Pak. Mm. Nah, itu kan yang dokumen yang dikumpulkan ke Bucian, riwayat kerja ya, plus CV ya. Iya Pak. Portofolio per CV ya. Portofolio sama CV. Hmm. Terus udah ada respon atau feedback belum dari Bucian selaku koordinatornya? Kemarin kalau kalau apa namanya, input sih saya udah ya Pak. Mm. Kayaknya dari teman-teman yang di sini juga mungkin udah ada juga yang beberapa input juga. Cuman kalau dari Bucian sih kemarin cuman terakhir feedbacknya Mm. itu pas yang eh, apa namanya, penjabaran yang kemarin itu yang pas Sosialisasi. ya Mm. sosialisasi itu aja sih Pak. Kalau dari Bucian. Oke. Jadi belum ada info lebih lanjut mengenai nanti harus gimana gitu kalau yang udah bekerja dan mengumpulkan dokumen yang diminta ya. Iya Pak, betul. Nah, kalau kayak begitu berarti ya tinggal tunggu aja. Tapi kalau saran saya, pengalaman kerjanya itu dibuatkan presentasinya aja. Oh, oke Pak. Hmm, udah mulai apa ya? Nyicil-nyicil ya Pak. Rancang-rancang, rancang-rancang isi untuk presentasi, untuk keperluan webinar atau laporan. Jadi nanti kalau udah ada jadwal, biasanya kalau untuk kayak seminar atau presentasi laporannya kan penjadwalan lagi tuh, ada pendaftaran lagi. Nanti kalau dibuka kan Hmm, enak tinggal submit. tinggal submit ya, oke Pak. Iya. Oke, oke. Kalau formatnya mungkin ya yang diceritakan sebagian besar pengalaman kerjanya seperti laporan, tapi kan nggak harus bikin laporan lagi ya Iya Pak. kan. Cuma kalau buat presentasi ya paling kayak laporan KP-nya sih, mana sih. Nah, ini nih kayak misalkan eh ini siapa? Mas Hilmi ya. Iya Pak. Nah, Mas Hilmi yang disubmit itu riwayat kerjanya di mana? Saya kemarin di klinik Primera Pak, Sebagai sebagai developer Pak, programmer. developer, Iya. programmer. Oke. Nah, berarti pengalaman kerja yang mau diangkat itu ya. Iya Pak. Nah, berarti kan nanti bikin laporannya. Ini udah di-download ya? Apa sih? Panduan. Panduan udah Pak. Oke, Bentar. nah paling nanti bikin presentasinya poin-poinnya ngikutin ini aja nih. Oh, poin-poinnya aja Misal, ya. Oke, oke Pak. kan sebagai developer jobnya pernah dong dapat project di tempat kerjanya. Iya betul Pak. Pernah. Nah, project itu diceritain tuh dengan isian seperti ini nih. Sebagai developer, misalkan dapat project untuk pendataan pasien gitu. Nah, Hmm. itu diceritakan sebagai laporan kerja prakteknya. Misalkan alasan atau yang melatar belakangi kenapa dapat project itu apa gitu. Bukan latar belakangnya kenapa Mas dapetin project itu ya, tapi latar belakang kenapa itu project diinisiat dan Iya. mau dikerjakan, Betul. mau di-develop Iya Pak. gitu ya. Misalkan ya pendataan manual udah nggak bisa lagi nge-handle dan segala macam, nggak efektif, nggak efisien, nggak segala macamnya ya, mengurangi Iya Pak. produktivitas itu diceritain, tujuannya juga nanti diceritain, terus nanti permasalahan ditemukan pada saat sebelum ngedevelop yang jadi alasan kenapa ngerjain itu projectnya dan Hmm. permasalahan juga yang kalau misalkan pada saat ngedevelop project itu diceritain juga tuh sama Mas Hilmi. Iya Nah, Pak. lanjut ke solusinya, analisa usulan pengembangan sistem. Misalkan perancangan sistemnya nih dari mulai analisnya yang apa requirements. Ini kalau solusi ini enaknya kayak gini, pakai metode SDLC. Iya Pak. Mas Hilmi udah tahu lah ya metode SDLC ya atau RPL ya. Iya Pak. Apapun lah, mau waterfall, mau prototype, mau segala macem, itu jadi kayak punya kerangkanya biar enak nanti. Oh, misalkan step satu, kalau misalkan di waterfall ada requirements, kita kumpulin nih kebutuhan-kebutuhannya requirements apa aja nih.
untuk memulai Iya. proyek tersebut dan seterusnya sampai dengan implementasi. Kalau misalkan pakai prototype, berarti prototyping seperti apa, nanti konsol apa, interaksi sama klien gimana, dapetin feedback apa, nge-develop ulang lagi, present lagi, terus sampai dengan terakhir hasil proyeknya plus masukan-masukan atau saran. Beres, Oke. gitu ya. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, tinggal tunggu info aja tapi disusun aja lah nyicil-nyicil. Oke, Pak, siap. Ah, nah, kalau yang lain gimana nih? Belum menemukan judul, Pak? Belum ada judulnya. Belum. Sebenarnya kalau kerja praktek ini kan judulnya ya berdasarkan studi analisanya ya di instansinya atau projectnya. Kalau misalkan yang project itu lebih enak sih kata saya daripada yang kalau misalkan harus ke instansi. Tapi kalau yang memang dapat tempatnya buat magang, ya laporkanlah eh, pengalaman kerja prakteknya. Dan kalau judul kayaknya kemarin juga ada arahan depannya itu semua pakai studi analisis ya Em, di sosialisasi. Ikut nggak? Kalau nggak salah, iya deh, Pak, dari Bu Cian bilang Iya gitu. kan, studi Belum analisis dikasih. apa gitu kan. Jadi kalau kayak implementasi, sebenarnya sih boleh ya implementasi. Misal kalau kayak misal tadi tuh Mas Hilmi nih, artinya kan proyeknya sudah pernah, kan ini pengalaman kerja ya. Artinya kalau udah dapat proyek itu ya proyeknya diimplementasikan. Boleh depannya implementasi atau rancang bangun kayak gitu tuh boleh-boleh aja. Nah, kalau yang belum itu biasanya pakai studi analisa. Misal dapat tempat instansi untuk magang ya. Terus kebetulan magangnya sebagai data analis. Contoh seperti itu. Nah, depannya ya studi analisa. Studi analisa tentang menganalisa data apa, untuk keperluan apa, selama menjalankan praktek magangnya atau kerja prakteknya. Nah, ini nih judulnya tuh, studi penerapan, studi investigasi, studi kajian, studi kasus. Nah, jadi depan itu sebenarnya studi. Karena teman-teman mencoba untuk praktek langsung, ya, studi langsung di masyarakat atau di industri atau di tempat suatu instansi atau organisasi mengenai implementasi, investigasi atau kajian atau kasus yang kebetulan dihandle sama teman-teman sebagai jobnya pada saat magang atau menjalankan kerja prakteknya. Jadi judulnya depannya begitu aja semuanya. Nah, tadi Mbak Nuri Hasana udah ini skemanya apa nih? Skema kerja praktek yang sebelum saya coba untuk assign atau arrange judulnya. saya di instansi apa, Pak? Kominfo. Kominfo. Kominfo, magangnya di situ. Ya, Sudah berjalan atau baru mau berjalan? baru mau berjalan, Pak. Oh, sudah ditempatkan posisinya, dapat posisi. Itu dapat di bawah ini, persandian. Oke, sandi negara gitu ya, atau sandian gitu ya. Ya. Terus sudah diceritain atau dikasih tahu untuk jobnya nanti ngapain aja. Belum, Pak, belum dikasih tahu. Belum dapat info. Hmm, oke, nanti judulnya berarti belakangan aja. Jalanin dulu aja. Minggu pertama, minggu kedua kan nanti udah tahu nih di tempat magang ya atau kerja prakteknya jobnya apa. Kayak misalkan Mbak Nuri di bagian persandian gitu ya. Sandi itu kan berarti harus diamankan ya, ada security-nya atau cara ngatur sandinya dengan apa gitu. Misalkan ada implementasi atau penerapan kriptografi di situ, enkripsi, dekripsi. Nah, itu boleh dijadikan judulnya nanti. Jadi judul itu ya santai dulu aja ya. Enggak santai maksudnya ya nanti-nanti enggak. Maksudnya santai dulu, persiapkan dulu atau coba mencari tahu dulu ini kegiatannya ngapain. Ya, job yang didapat tuh apa di instansinya, di tempat kerja praktek atau di tempat magangnya. Kalau misalkan tadi Mbak Nuri di bagian persandian di Kominfo, ya ini kan berhubungan dengan sandi, password atau segala macam. Nah, nanti
Mbak Nuri di situ dilihat nih dapetin tugas apa aja atau ngebantu pekerjaan apa saja di dalam tempat instansinya. Terus kira-kira selama kegiatan tersebut, nah ya, yang berhubungan dengan studinya Mbak Nuri ini apa? Mbak Nuri, sorry, peminatannya apa? Network spesialis atau data science? Data science, Pak. Waduh, data science dapat dapatnya di Sandi ya. Tapi itu belum belum pasti gitu penempatannya, Pak. Terus katanya Pak udah nanyain kan Hmm, data apa saja gitu yang bisa terus ditanya balik mau mau ngapain dulu, untuk apa dulu gitu. hmm, kalau bisa sih sesuai sama yang peminatannya lebih enak ya. Nah, kalau misalkan kayak di Sandi ya, kalau saya ngecek-ngecek nih jobnya dari bidang persandian atau cipering di mau di Komdigi atau di Kominfo ya, itu ya pengamanan informasi, terus tata kelola persandian, keamanan informasi sistem pemerintahan dan lain-lain. Ada beberapa tugas sama fungsinya, misalkan pengamanan informasi, terus tata kelola persandian, terus keamanan informasi sistem atau keamanan sistem informasi KMSI, atau kayak misalkan kalau kita bicara ISO-nya ada ISO 27001, terus ada penyediaan jaringan sandi, terus pelatihan dan pembimbingan, terus penyusunan regulasi. Nah, atau kalau misalkan Mbak Durinya ditantang mau ngapain gitu, ya itu lebih enak lagi. Mbak Nuri bisa milih ngebantu job yang sesuai dengan kompetensinya. Kayak misalkan Mbak Nuri karena ngambil data science, berarti yes, ini mohon maaf ya, siapa tahu ya memang akhir itu, memang mahir gitu ya, memang mahir dan ahli, nggak terlalu paham tentang ke teknikalnya banget. Tapi kalau misalkan ngebantu pengelolaan datanya, bisa nih. Nah, itu kan nanti ada yang kayak tata kelola persandian tuh, kayak menyiapkan kebijakan, standar, SOP, pedoman terkait, atau kayak misalkan pelatihan dan pembimbingan tuh, ngebantuin bikin apa, bimbingan teknis dan kepelatihan kepada staf-stafnya atau aparat-aparat terkait persandian dan keamanan informasi, nyusun modul atau segala macam ya, itu diceritakan aja. Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu ini ya, itu job-job sampingan banget yang harusnya kalau misalkan kelasnya sudah calon sarjana itu yang nggak klerikal yang kayak nyusun modul, bikin modul, ya minimal kayak misalkan yang inilah yang tadi yang misalkan tata kelola persandian, menyiapkan kebijakan. Nah, itu berhubungan sama regulasi tuh. Lebih bisa belajar tekniknya lagi karena nanti ada SOP-nya, ada standarnya, pedoman-pedoman terkaitnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa lagi sampai dengan ke bagian pengamanannya ya, terus kayak misalkan ke penyediaan jaringan sandinya itu lebih oke lagi karena waktu kuliah mata kuliah yang namanya kriptografi itu kan mata kuliah umum ya, bukan mata kuliah peminatan khusus. Nah, itu boleh diangkat tuh. Jadi mungkin judulnya ya boleh studi penerapan atau studi kajian. Contoh pada saat eh, bikin ini ya pengamalan informasi nih, pengamalan informasi atau pada saat lagi ngejadi jaringan sandinya. Nah, terus ngerancang infrastrukturnya atau ya coba untuk merumuskan atau bahkan nyemplung langsung ke tekniknya untuk coba memastikan pengamalan informasinya dengan mengimplementasikan bidang ilmu kriptografi itu di situ. Ya boleh aja dilaporkan. Jadi judulnya nanti bisa studi penerapan, kriptografi metode apa, atau algoritma apa, atau studi kajian gitu ya, atau studi kasus. Gitu Mbak Nuri. Baik, Pak. Nanti dibahas lagi lah sama pembimbingnya. Nah, ya kan kalau magang begitu punya supervisor kan, Ya, ada Pak. konsultasinya harus kedua pembimbing. Yang satu pembimbing di lapangan sebenarnya itu yang lebih dominan. Karena kan tempat studi kasus utamanya itu di lapangan, bukan di kampus. Di kampus, pembimbing kampus atau pembimbing dari prodi itu menyesuaikan dengan kegiatan di lapangannya. Jadi yang lebih dominan bimbingan sebenarnya harusnya dengan supervisor lapangan atau supervisor di instansinya. Nah, makanya Mbak Duri nanti pastikan dulu job desk-nya apa, baru bisa bikin judul. Kecuali yang ngambil skema proyek
gitu judulnya dari depan udah bisa ditentukan, atau yang sudah punya pengalaman bekerja, tinggal ngelaporin pengalamannya. Contoh salah satu pengalamannya tentang implementasi apa atau studi kajian apa, udah judulnya udah tinggal ngerancang aja, udah ada yang mau dilaporkan. Tapi kalau misalkan yang baru mau magang kayak gini, apalagi belum tahu nanti jobnya di tempat magangnya atau tempat instansinya itu apa, ya tunggu 1 2 minggu kegiatan dulu deh, berarti baru bisa menentukan judulnya dan nyusun laporannya. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, nah yang lainnya gimana? Ini saya harap teman-teman yang lainnya nih sosialisasi ikut. Terus kalaupun nggak ikut, kan ada recording sosialisasinya. Coba disimak dulu ya. Terus apa kayak sosialisasi modulnya atau yang sudah di-share nih, materinya juga dibaca. Dan masalah panduan atau pedoman kerja praktek yang sudah di-share itu juga sudah di-download dan dibaca juga sehingga tahu nanti ngapain aja kegiatannya yang dilakukan dalam kerja praktek dan apa bentuk laporannya untuk laporan kerja prakteknya sama isinya seperti apa yang harus dilaporkan dalam laporan kerja prakteknya. Udah aman ya? Itu sudah dipelajari semua ya? Oke, ini baru dua, Mas Hilmi sama Mbak Nuri. Yang lainnya gimana? Assalamualaikum Pak. Ya, ini dia. Mas Poryak. Saya maaf Pak terlambat Pak gabung ke Nggak sini apa-apa. Pak. Oke, gimana? Gini Pak, saya insya Allah nih Pak mau apa namanya KP saya ini Pak judulnya boleh Pak ya langsung Pak ya, Langsung nggak apa-apa. yaitu pengembangan jaringan internet di sekolah dengan menggunakan teknologi lokal area network atau LAN gitu Pak. Oke. Jadi kalau saya cerita segini Pak, ada satu sekolah kan Pak ya, Hmm. SMP negeri di Pekanbaru. Hmm. Jadi waktu itu kan sekarang ini kan zamannya ANBK bahkan apa Betul. asesmen asesmen nasional berbasis komputer. Hmm. Jadi di sekolah ini Pak mendapat bantuan temporary dari pemerintah atau dari Kemdikbud itu Chromebook Pak ya sebanyak 15 Oh, unit. alhamdulillah. Ah, Ya, terus. itu ANBK ini sejarahnya Pak kan tahun 2021 Pak ya. Hmm. Jadi pada waktu itu saya kebetulan mereka sudah menjalani ANBK, tetapi Pak masih memakai wireless Pak. Hmm. Maksudnya itu memakai WiFi Pak ya. Jadi Ya, Mas. eh, itu eh, pelaksanaannya ya itulah Pak. Jadi kurang gimana Pak ya, Ada kendala kurang di kendala. kualitas internetnya. Iya betul Pak. Oh, jadi mau dirubah ke kabel. Jadi dirubah di kabel. Jadi pada waktu tahun 2023 itu kebetulan saya di kebetulan dulu nih ibu ini kepala kepala sekolah bos saya lama lah gitu Pak ya. Hmm. Kemudian saya dipanggil dan cerita seperti itu. Kemudian saya bilang bagaimana kalau kita rubah Bu menjadi LAN di labor ibu itu ya kan, Hmm. di labor sekolah. Kemudian Hmm. nanti yang di kantor juga kita ubah. Mereka kan pakai kalau di kantor Pak mereka kan memakai Hmm. PC all in one Pak kan. Jadi Ya, begitu juga Pak. Jadi tibanya saya rubah lah Pak jadi wireless menjadi LAN local area network Pak ya. Itu gimana Pak dengan judul saya itu Pak? gini. Ah, ah. Pertama, LAN itu nggak harus kabel. Oke Pak. Wireless juga bisa LAN. Mm-mm. Nah, konsepnya LAN one man itu adalah kabel dan wireless. Pokoknya terhubung ke jaringan. Nah, Ya. kalau kabel dan wireless itu atau yang nirkabel itu hanya medianya aja. Jadi secara topologi ya pakainya sama aja gitu. Yang pertama nih, kalau misalkan ada masalah seperti itu, kita nggak bisa buru-buru langsung ganti media sih. Ya Pak. Nah, kalau misalkan contoh ke infrastrukturnya pakainya WiFi, hotspot Ya. begitu, terus lemot. Saya boleh tahu nggak itu akses poinnya atau WiFi pemancarnya Ya Pak. itu ada berapa? Ini berapa lantai nih gedungnya? Masalah lingkungannya dulu. Hanya hanya satu lantai Satu Pak. lantai banyak Iya. area. Satu lantai enggak Pak, masih satu. Dia ini sekolah pun sekolah baru juga nih Pak, baru Oke. berdiri Pak kan. Maksudnya itu bukan baru kali lah Pak, ada 5 tahun 6 tahunan lah Pak yang di Pekanbaru sekolah negeri itu. Jadi satu lantai
Dan itu Pak, labornya memang ada ruang kelas dijadikan labor Pak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ah, si akses pointnya atau pemancar wirelessnya itu letaknya di mana? Dekat perangkat yang mau dipakai menggunakan jaringan internetnya atau jauh posisinya? masih dalam ruangan Pak. Di Wah, dalam ruangan. iya masih dalam ruangan tersebut Pak. Di dalam ruangan tapi jelek koneksinya atau Iya speednya. Pak, speednya kurang. Ya, speednya tuh kalau nggak salah saya tuh Pernah speed test? dua ya 20 yang langganan dari apa Pak dari penyedia provider itu sekitar hanya 20 Mbps Pak. 20 Mbps. Iya, untuk Oke. dipakai 15 Chromebook dan satu server. Iya pasti lemot. Diganti kabel pun pasti lemot. Jadi gini, kalau kita punya masalah, masalahnya kita analisa dulu nih sumber-sumbernya dan penyebabnya. Pertama, kalau saya dapat ceritanya ya, Ya, dari Pak. providernya sendiri nggak memadai bandwidthnya dengan bandwidth 20 Mbps, terus ada 16 perangkat tuh, yang 15 Chromebook dan satu server ya. Iya, Pak. Taruhlah aktif semuanya saat make. Terus nggak ada manajemen bandwidthnya, pasti perebutan bandwidth. Iya, Pak. Nah, kalau perebutan bandwidth aja 20 Mbps, gitu kan, dibagi dengan 16, itu dapatnya ya cuma sekitar 1, Mbps. Dan Mbps-nya sekali lagi itu bit, bukan byte. Sedangkan ukuran data, transfer data itu pakainya byte yang gede. Jadi kalau 20 Mbps itu real speed-nya, apalagi ini share, broadcast, bukan dedicated. Hanya up to 20-nya pasti. Iya, betul. Up to. Yang namanya up to itu nggak pernah sampai optimal seperti itu. Paling sekitaran 60 aja udah paling bagus. Oke, kita bicara oke lah optimal lah 20 Mbps, tapi dibagi 8. Real speed-nya cuma 1,25 ya. Iya, Pak. 2, Dua sekian koma ya. ya, Pak. 2, sekian gitu, 2, sekian. Bagi lagi kalau misalkan semuanya aktif. Atuh, ya begitulah ya. Megap-megap semuanya. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan dengan adanya manajemen bandwidth sama queue gitu. Prioritas, skala prioritas akses. Nah, manajemen bandwidth ini tujuan yang pertamanya biar nggak perebutan bandwidth kalau aktif semua. Misal, dari 20 Mbps itu kita mengoptimalkan sekitar 3 untuk server sendirian. Atau 2 atau ya boleh 5 lah, 5 untuk server itu sendirian. Ya, biar servernya lebih optimal lah ya. Kasih 5 sendirian, sisa 15 dibagi ke 15 perangkatnya. Jadi kliennya itu, satu klien maksimal bandwidthnya adalah 1 Mbps. Jadi nanti nggak akan bisa ngelewatin bandwidth itu tuh, udah disetting maksimal segitu. Yang kedua, atur queue-nya dengan model atau metode paling simple ya, paling gampang. Ada simple queue, mengatur skala prioritas. Ini kan dipakai untuk keperluan belajar ya. Iya, Pak. Maka di simple queue-nya diatur prioritas-prioritas mana pada saat sedang akses apa. Misalkan untuk Zoom jadi nomor 1, terus untuk LMS prioritas berikutnya, terus untuk web-web edukasi di prioritas yang berikutnya. Jadi pada saat akses yang skala prioritas tertinggi itu optimal bandwidthnya, sedangkan kalau untuk akses yang lain, YouTube misalkan nggak diiniin untuk apa di queue tadi nggak sebagai prioritas, maka ya bandwidthnya nggak seoptimal jika mengakses yang sudah disetting di skala prioritas di queue-nya tadi. Itu jadi lebih enak untuk mengatasi masalah seperti itu dan lebih make sense daripada ngerubah media, Iya, Pak. nambah satu perangkat lagi, router ya, yang nanti akan ngambil sumber internet dari modem utama yang disediakan sama providernya. Terus nanti untuk jaringan yang ngambil dari router tersebut dan di router tersebut kita kelola dengan manajemen bandwidth plus simple queue. Jadi nanti lebih real kelihatan perbedaannya yang nanti ada testingnya nih before dan after. Judulnya bisa pakai studi penerapan manajemen bandwidth dan simple queue untuk optimasi jaringan internet di bla 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 bla. Langsung dapat kayak gitu. Karena kalau misalkan Mas Forexa ini hanya merubah medianya, media transmisinya yang dari
nirkabel jadi kabel, tapi sumbernya emang segitu aja, ya hasilnya juga segitu aja, nggak akan optimal. Jadi kalau misalkan mau optimasi berarti harus ada tuning, ada optimizernya. Apa optimasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi jaringan internet yang agak buruk ini? Tapi jaringan internetnya nggak bisa sumbernya nggak bisa nambah lagi, kecuali Hmm. mau ditambahin sumbernya. Oke, nah itu bisa kita bisa bikin metode lainnya yang bisa diterapkan kayak gitu. Berarti Apalagi ya Pak. tadi sorry, apalagi tadi infonya adalah AP-nya, akses point atau pemancar WiFi-nya ada di kelas tersebut. Ya harusnya sebenarnya nggak masalah. Kalau tadi perkiraan saya AP-nya tuh jauh di luar ruang kelas, di koridor Mm-mm. gitu. Biasanya kan banyak kayak gitu tuh. Iya Biar Pak. hemat AP taruh aja di koridor-koridor, nggak di dalam kelas. Tapi kalau ada di dalam kelasnya dan masih lemot gitu ya, ya berarti yang salah bukan media transmisinya. Apalagi kalau misalkan laptop-laptop baru zaman sekarang yang biasanya WiFi-nya udah misalkan kelas 4 apa, WiFi versi 4, 5, 6, itu harusnya lebih stabil sih nangkepnya, dan modem-modem zaman sekarang juga udah mulai oke gitu ya. Kalau misalkan jarak-jarak 10-20 meter juga itu masih kuat lah sinyalnya, asal nggak belok-belok banget dan nggak ada penghalangnya yang jadi ngedisturb sinyalnya gitu. Oke, Pak. Jadi baiknya judul saya ini memang harus diganti Pak ya. Berarti optimalisasi Pak ya. Mm-mm. Lebih enak kayak gitu Optimal. dan nanti bisa ngelanjutin buat TA. Oke. Ya, jadi kan kalau info yang kemarin juga kan enak tuh kalau misalkan KP-nya judulnya bisa dilanjutin sampai ke TA. Jadi kajian awalnya udah kuat, udah ada, tinggal diimprove aja lah buat penelitian yang lebih dari segi kelayakannya, urgensinya, dan bisa diangkat ke TA-nya. Kata depannya di judul bisa pakai studi penerapan. Kayak misal kalau misalkan masukan saya tadi masuk ya, jadi Iya mau Pak. optimasi jaringannya nih. Jadi studi penerapan, optimasi apa yang bisa dilakukan? Misalkan studi penerapan manajemen bandwidth dan simple queue untuk optimasi jaringan, misalkan di sekolah XYZ kayak gitu ya. Oh. Eh, jadi kalau itu kita tanpa merubah atau menaikkan bandwidth di provider lah Pak ya. Enggak. Misalnya sekolah tuh hanya menyediakan 20 Mbps lah gitu Pak ya. Karena Nah, sanggupnya segitu gitu Pak kan. ya, catatan Sekolah lagi, tersebut kan itu 20 ya Mbps buat satu sekolah atau hanya khusus untuk perangkat yang mau dipakai buat si UMBK tadi nih? itu satu sekolah itu Pak. Oh, Tapi belum itu Pak, belum ya lah Pak, masih yang dipakai di kantor. Kalau kalau untuk majelis gurunya itu belum lagi Pak, hanya ya lah apa namanya Pak, hanya untuk kegiatan kantor dan ujian itu Pak. oke, hanya untuk kegiatan kantor dan Kalau ujian misalkan ya. ya Ya dan taruhlah, ya ya udah tuh kita bicaranya gini lah, biar nggak ngelebar dan nanti banyak pertanyaan, yaitu khusus buat mm, optimasi si perangkat yang dikasih dan untuk proses kegiatan si UMBK tadi ya. UMBK kan bener ya? ANBK ANBK Oh, Pak ya. ANBK ya. Iya Pak. Hanya untuk optimasi kegiatan ANBK tersebut yang memang sudah disediakan perangkatnya nih, sumber dayanya. Misalkan tadi dapat Chromebook udah ada tuh. Itu sudah Iya. dapat apa, provider internet satu, ya khusus itulah biar berjalan optimal. Tinggal optimalinnya gimana tuh. Mm-mm. Mas Forexa bidangnya networking, ngambil peminatannya. Saya ngambil networking Pak ya. Nah, paling networking ya. Udah pas lah. Kalau mau ngerubah kabel nih, ceritanya ya, kalau Mm. misalkan taruhlah yang tadi awal yang dilakukan, mau Mm-mm. dirubah jadi medianya ya, media transmisi jadi kabel. Apa aja yang mau dilakukan? Pertama Ceritanya. kalau ya yang sudah saya lakukan tuh Pak, saya memang tujuannya kan perencanaan Pak ya, membeli Hmm, apa perencanaannya iya, tuh membeli kabelan Pak ya, kebelan. kemudian LAN testernya, kemudian Terus, ya apanya RJ45-nya Pak, terus apa switch hub yang hmm, yang 20 port nggak salah Pak saya beli. ah, Ya, ya dan lainnya Pak, tang krimping, eh, penarikan jaringannya lagi Pak dari kantor kan, dari apa hmm, dari kantor ke ruangan lokalnya itu Pak, labornya itulah Pak. hmm, eh Kemudian yaitu dak apa untuk kabel, untuk penyimpanan kabel dak.
Untuk itu Pak, apa untuk apa urut kabel itu Pak, dak itu yang Iya, untuk iya. ah, Jadi pada salah banyak itu ya. ada. Itu mahal loh beli-beli begituan ya. Iya Pak. Belum estetikanya gitu ya. Kabel banyak melintang gitu kan. Kalau yang kabel yang melintang hanya memang satu Pak dari kantor ke itu Pak, ke ya kalau Ke kabel LAN-nya ruang Pak ya ke, ke ke ruangan. ruangan labnya gitu. Iya, iya. Kalau Terus di ruangannya Pak udah saya kena apa udah saya bagi gitu Pak kan, apanya eh iyalah dari melalui apanya Pak kan meja-meja gitu Pak ya saya hmm, bagi untuk berapa 10 10 20 lah Pak maksimalnya saya buat Pak. hmm, Satu server langsung ya satu untuk server tersendiri Pak kan. oke, ceritanya kayak gitu ya. Mau pakai kabel Iya, nih. Terus iya Pak. si Chromebooknya itu dicolokin kabel ya. Iya, kemudian itu Pak, karena Chromebook ini dia tidak ada ekstensi LAN-nya Pak, jadi saya beli LAN, Tambah lagi ya. ya Konverter, lah ya LAN converter itu Pak, dari USB, adaptor itu. adapter itu Pak. Wah, makin-makin. Udah dibeli lagi. Sudah Pak, Ay, sudah. aduh. Lumayan juga Pak, yang bagus pula tuh yang 100 lebih. Iya, udah berapa kali 15 ya? Padahal kalau misalkan tadi mau pakai modelnya, optimasinya, misalkan ya, manajemen bandwidth sama Simple Queue, pakai Mikrotik yang murah banget nih. Ini Mm-mm. bisa 20 klien juga bisa nih. Ini saya pakai nih di rumah, Oh router iya. board ini nih. Dan waktu itu juga sempat jadiin studi kasus di Unsia nih banyak mahasiswa yang mau pakai apa manajemen jaringan atau simulasi, terus mau real pakai routernya itu mikrotiknya ya saya saranin yang murah-murah aja beli untuk keperluan riset doang kan beli aja nih. Ini dulu Mm-mm. harganya cuma 300-an saya beli. Dapat promo jadi cuma 2,5. Sekarang ya udah 400-an ya paling murah empat ratus Iya. sepuluh 431. Ini ada wifi-nya, ada wireless-nya gitu. Dan bisa dibagi lagi manajemennya Pak ya, pakai Iya, Mikrotik Pak. benar. Satu lagi, kalau misalkan tadi Mas Wariaksa mau pakai switch-nya ya, switch hub-nya. Iya. Hmm, udah beli berapa? Yang berapa belinya? Yang yang Deling yang kalau nggak salah yang 20 kayak Pak, 20 20 port lagi ya. port Itu ya. lumayan itu. Yang 20 port itu. Juta lebih itu Pak Iya, atau kalau untuk di Pekanbaru dapatnya itu memang udah 1 juta lebih. misalkan 20 port PoE atau 20 port nantilah. 8 portnya segini. Nah, ini nih. Oh, ini mah ini ya nih. Bukan nih, palsu. Nah, ya biasa seginilah harganya lah. Ya, Iya Pak, lebih dari lumayan lah. Nah, ini juta juga lebih Pak. ini ada nih, ini juga bisa lah. Belum tadi converter segala macam. Bisa juga manajemen bandwidth itu. Tapi kalau misalkan hanya switch aja, hmm, kayak D-Link begini nih ya. Ini nggak tahu ya, saya belum ngecek speknya. Nih. Ini bisa nggak ada config-nya? Kayaknya untuk config-nya tetap nanti pakai router juga. Kecuali ini router switch. Kalau Mm-mm. hanya switch aja, nggak ada config kan ya? Mm. Kecuali yang ini ya. Nih, router switch. Nah, yang kayak gini-gini nih router-router switch ini baru bisa ada config-nya. Taruhlah misalkan ya Mas Forex mau tetap pakai metode yang pertama. Nanti udah nih diganti kabel. Iya Pak. Ternyata nggak membaik koneksinya. Gimana? Hmm. Kalau ya kalau kalau saya tanya sama gurunya Pak ya, ke guru TIK-nya Pak, eh, saya tanya kalau misalkan itu setelah diganti dengan LAN gimana Ibu? Saya bilang gitu Pak ya. Katanya ya kalau kalau masalah apa akses lancar. Kemudian karena ini kan kita ANBK di seluruh Indonesia pada jam yang sama diakses Pak ya. Mm, Eh, ya memang dari sananya tuh memang apa juga Pak.
server si Eh, ANBK-nya. iya, yang Kemdikbud punya Pak ya. Walaupun walaupun gimana pun kalau yang servernya sendiri memang di sana memang crowded ya memang apa juga Pak. Cuman kan yang apa ini Pak kan apa namanya eh yalah besok suatu saat kan mereka kan ndak Chromebook ini kan nanti bisa diganti gitu Pak. Itu untuk kedepannya lah Pak mereka berpikir kan kenapa diganti LAN dan apa memang kelebihannya itu Pak kalau misalkan untuk di ANBK itu ya karena jaringannya stabil melalui kabel Pak ya berbeda dengan wireless gitu Pak. Jadi ya itulah pilihan mereka lah tempo hari Pak seperti itu. Jadi saya bangunlah jaringan seperti itu Pak. Oke. Ya, switching capacity for apa? Kayak gini nih perangkatnya. Iya Pak. Store and forward aja. Config-nya, oh, kitanya sama Mas Hilmi, no, udah diimplementasikan, gitu ya. Sudah diimplementasikan, Udah sudah diimplementasikan. sudah di, dilakukan dan dipakai lah gitu sampai saat ini. Nah, manajemen switch-nya pakai software apa? Manajemen suite-nya Tahu nggak ada manajemen, tinggal nggak ada Pak, colok nggak aja. ada. Cuman ya cuman dari situ aja Pak, tidak ada manajemen rencana kan yang seperti Pak bilang pakai mikrotik itu cuman ya udahlah. Pada saat itu memang saya belum hafal betul men-setting mikrotik Pak ya waktu itu. Jadi ya ya seperti itulah Pak yang pernah saya buat sebelumnya di tempat sekolah saya juga saya buat seperti itu Pak gitu. Oke, ini providernya IndiHome ya, Iya Pak. yang 20 Mbps. Dapat modemnya yang apa? Modemnya saya lupa tuh modemnya apa Pak. Aduh. Yang FiberNet atau Yang yang itu Pak. Eh bukan 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 fiber bukan yang untuk fiber Pak, yang biasa Pak. hmm, Saya lupa modemnya apa, bukan DTE? fiber. Pernah masuk ke kayak gini nggak nih? Oh itu Pak. Eh pernah Pak. Pernah. Login ke modemnya Pak ya. Tampilannya sama kayak gini atau beda? Hmm, ini modem yang punya IndiHome Pak ya. Iya, saya lagi pakai yang IndiHome nih. Huawei dia Pak. Dia Huawei. Oke, ada Huawei ada yang SSID-nya nih. Wah, kelihatan MAC address-nya. Oke. Huawei Nah, ya kalau di sini kan nggak bisa ngatur apa-apa ya di lock. Saya juga kelupa apa. ya Saya udah pernah ngebongkar adminnya tapi lupa. Dan kalau misalkan bisa ngelihat, ini saya share soal screen saya. Nah, ini nih, ini kabel nih. Saya iya lagi Pak. pakai PC, nggak pakai laptop ya. Kabel. Tapi saya nggak connect ke dia nih langsung. Saya di rumah pakai router lagi. Router yang saya pakai tadi tuh, yang ini nih. Si router bot RB yang paling murah itu yang saya beli 275 lah waktu dapat promo sebelum harganya naik jadi 400-an. Hmm, Nah, itu saya ngelakuin ada di routernya mana tadi? Bukan itu. Nah, saya pakai yang ini ya. Dan di sini saya terapin manajemen bandwidth. iya Nah, Pak. karena saya yang dominan pakai itu, jadi semua perangkat saya pakai ini apa? Saya tinggiin semua tuh untuk yang perangkat-perangkat saya ya, atau usernya saya yang lagi connect ke wifi-nya gitu ya. Saya jadi ada dua tuh. Yang satu user kalau lagi connect pakai wifi, tapi kalau misalkan kabel yang perangkatnya. Nah ini saya nggak bisa nunjukin Winbox-nya karena ini belum install Winbox yang PC ini kayaknya. Nah nggak ada ya. Ada baru download doang, belum saya Iya. install. Nah eh, pengaturan atau config-nya pakai tools atau software namanya Winbox untuk mikrotik ini. Oke. Pertama itu tadi yang saya sampaikan.
Kalau misalkan kendalanya tadi, kalau anak saya lagi pada connect ke wifi-nya, terus mereka lagi streaming atau main game, butuh koneksi internet gede, saya yang megap-megap rebutan sama mereka semua. Jadi akhirnya saya terapin manajemen bandwidth. Optimal bandwidth untuk ke perangkat saya, PC sama laptop saya tuh. Atau ke user saya. Ini kan kebetulan saya pakai yang 30 Mbps. Ada Ya. 30. Jadi bandwidth maksimal 10 itu untuk perangkat saya, dua perangkat saya itu, sisanya 10. Nah, itu untuk user yang lain. Nah, udah saya bagi juga tuh ke user-usernya di manajemen bandwidth itu. Jadi anak saya dan istri saya itu maksimal hanya bisa 5, 5. 5 maksimal. Ada 4 perangkat lah ya, anak saya sama istri saya itu ada 4 perangkat, saya jarang pakai wifi di situ. Nah, itu kan kalau 5 kali 4 kan 20 ya. 20 ya, Pak. 20. Saya 10 10, 40. Lebih dong, kan punya 30 doang. Mm. Itu kan jaga-jaga nih, misalkan ada satu lagi yang non aktif, jadi mereka bisa optimal tuh naik sampai 5. Itu mereka bisa optimal naik sampai 5, tapi mereka nggak akan bisa lebih dari 5 itu. Kayak misal Kan, contoh ini ini kadang-kadang IndiHome tuh kalau di akhir bulan entah ya, Pak. kenapa ya turun. Ini kebetulan lagi nggak ada yang akses nih, kalau saya lihat di sini nih yang lagi make, mana dia yang lagi aktif ya. Wah, lemot banget tuh. Oh, ini bukan yang lagi aktif, itu di wifi client Alas. list. Nah, ini nih lagi aktif nih, lagi 4 ini nih. Ya, Pak. Lagi aktif 4 ini, nggak tahu lagi pakai atau enggak. Saya coba speed test tuh cuma dapat segitu tuh. Padahal ini 10 Mbps optimalnya. Oke. Nah, di sini kelemahannya kita nggak bisa manage. Cuma bisa monitoring kayak gini ada ngeliat-lihat. Kalau mau manage, mau nggak mau, ya butuh satu perangkat lagi yang ada software untuk manageable-nya. Tadi makanya saya pasangin apa? Mikrotik, Pak ya. Ya, Router port. ini kabel, kabel juga di manage juga. Jadi segala saya sampaikan tadi mau kabel atau wireless itu hanya medianya aja. Apalagi dengan teknologi wireless zaman sekarang, masalah misalkan apakah wireless akan lebih lemot dari kabel dan kabel lebih baik dari wireless? Enggak. Hmm. Apalagi kalau misalkan wireless ada versi 6 gitu ya. Itu lebih cepat dari kabel. Coba dari searching-searching atau explore lagi. Oke. Nah, ah mana sih? Ini kalau nggak salah. Online-nya nggak ada. Wah, ini saya lagi malesin salah. Saya pakai ini aja nih. Sekaligus nanti kalau teman-teman ada yang di jaringan juga, ya bisa pakai ini nih, toolsnya salah satu untuk merancang topologi ya, kalau nggak mau install-install online. Nah, ini tadi sekali lagi nih, biasa lah ya. Nah, percuma nih mau kabel, yang ini saya udah pakai kabel, tapi lemot-lemot juga kalau lagi down atau lagi nggak bagus dari pusatnya, sama aja, mau di apapun ya tetap aja lemot. Ini pakai kabel, nggak pakai wifi, kalau dilihat ya. Hmm. Tuh, kabel ya. Iya, Pak, internet. Tetap aja lemot. Jadi nggak ngerubah jadi lebih baik dengan kabel pun gitu. Oh, Kalau saya nyaraninnya daripada ntar banyak pertanyaan dan segala macem repot, ya udah eh dioptimalisasi aja jaringannya. Kalau emang udah terlanjur pakai kabel dirubah ya. ya, Pak. Nah, tinggal di manage aja jaringannya. Pakai manajemen bandwidth yang pertama, yang kedua simple key, udah biar aman. Jadi bagusnya memang judulnya optimalisasi atau studi penerapan gitu, Pak ya. Ya, studi mana nih tadi? Studi penerapan manajemen bandwidth dan simple queue pada jaringan ini. Kayak gitu. Oh, gitu. Pada jaringan di SMP negeri gitu coba ya. Boleh. Nah, ini contoh. Pilih ini. Oke, networking. Oke.
Oke, terus this network play. Nah, ini Cisco-nya kan banyak banget nih. Kita mau nyari one. Mana sumber internet? Searching aja lah kebanyakan. Internet. Nah, ini contoh internet cloud. Saya coba-coba untuk rancang topologinya ya. Terus masuk ke modem. Mana dia modem? Nah, contoh begini. Ini terus ini pakai ini dulu aja deh. Ke panah dulu aja ya. Ini di sininya kabelnya nggak ada. Hanya begini. Udah, ini buat contoh cepat aja. Ini modemnya nih. Terus saya tambahin lagi router. Routernya yang wireless router. Set. Oke. Terus ada PC. PC kan. PC rumahan aja. PC itu connect dari modemnya pakai kabel. Nah, ini nanti pakainya kabel ya. Jangan pakai garis-garis panah gini. Terus smartphone. Eh, Nah, ini kabel harusnya banyak nih, nggak keluar nih. Harusnya ada nih untuk kabel sama wireless, kabel wireless sama wired ya. Harusnya ada. Wireless tapi bisa dipakai. Ya contoh beginilah koneknya lah. Nah, jadi kan kalau yang langsung dari modem kan koneknya ke sini nih nggak lewat routernya lagi nih. Langsung lewat Ya. modem semua. Nah, saya semuanya nggak connect ke modemnya langsung yang dari IndiHome. Jadi SSID dari sini itu juga saya hide ya. Mm-mm. Nah, saya hide. Jadi kalau misalkan smartphone mau connect ke internet lewat si router board ini, termasuk pakai kabel juga dari sini nih. Udah Oke. dari ini. Dan di sinilah semua config-nya nih yang ngatur manajemen bandwidth-nya untuk semua perangkatnya sama simple queue-nya. Karena saya kebanyakan untuk keperluan kerja kayak misalkan meeting online atau akses LMS, maka di simple queue itu saya optimalkan untuk dua akses itu. Simple queue mikrotik. Nih, gambarnya aja kita lihat. Contohnya. Nah, ini percuma nggak pakai kabel kalau koneksinya busuk ya busuk aja. Sebenarnya tergantung itu ya, Pak ya, providernya itu Pak ya. Nah, itu dia. Jadi kalau koneksinya lagi busuk begini mau diapain juga ya. Tuh, targetnya ya, targetnya apa? Nanti kayak URL-nya dari Zoom, URL-nya dari URL dinamisnya Zoom atau LMS itu disetting di sini nih di simple queue-nya. Nanti kan di sini upload max-nya ya, upload max limit 100%. sama download max limitnya saya setting juga sesuai dengan saya punya berapa bandwidth-nya. Oke. Nah, dan berapa juga yang misalkan saya manajemen bandwidth untuk perangkat saya. Nah, itu ngikutin itu tuh dua itu. Aturannya nanti ada, tinggal dipelajari aja. Nah, jadi gampangnya kalau kayak Mas Forexa nih udah dirubah kabel, tapi masalah optimasinya nggak ada, itu cuma ngerubah media, jadi nggak ada yang bisa kajian dilakukan. Itu Pak ya. Kajiannya masa cuma ngerubah wireless ke kabel doang, tapi nggak ada optimasi yang bisa dilakukan. Enaknya sih tadi ada optimasi, misalkan tadi ya paling gampang itu manajemen bandwidth sama simple queue. Nanti untuk TA bisa banyak lagi tuh metode yang bisa dilakukan. Mau bikin nanti jaringannya redundan gitu. Misal Mm-mm. mau nambah lagi nih, contoh ternyata ada anggaran lebih.
sekolah bisa nambahin lagi nih jaringan internetnya, nambah lagi satu provider, provider yang lain nggak dimatikan. Nah, itu kan bisa jadi redundan jaringan. Nah, nanti Iya. ada lagi cara untuk bisa mengoptimalkan redundan jaringan itu. Itu bisa buat jadi TA nanti dengan nambah perangkat lagi dan atau ya kalau misalkan nggak nambah perangkat simulasi di simulasi tool simulasi aja. Oke Pak, jadi Ya. ya baik Pak, bisa bisa kita nanti judulnya berarti saya rubah Pak ya, studi penerapan manajemen Pak ya. Mm-mm. Eh, Studi penerapan manajemen bandwidth dan simple queue untuk optimasi jaringan di sekolah XYZ. Kan nggak boleh nyebutin instansi ya? iya Pak. Ya, gitu aja. Jadiin sekolah XYZ aja. Jadi tibanya nanti itu Pak, berarti saya yang memang harus menambah satu mikrotik Pak ya tibanya Pak ya di situ Pak ya. Mau nggak mau, karena Hmm. nggak bisa di switch itu Ya di config-nya. suite nggak bisa Pak. Mm-mm. Harus nambah satu perangkat lagi yang bisa nge-manage jaringannya. Ya, mikrotik lah. Mikrotik Pak ya. Kalau saran saya beli aja buat nanti belajar sekaligus buat TA. Kan Iya tanggung tuh peminatan udah ngambil jaringan. Nggak iya. punya mikrotik, kayak nggak punya alat tempur atau nggak punya alat belajar. Iya. Gitu Memang kan. saya memang ke arahnya memang ke jaringan Pak, apanya Hmm. keinginan saya lah Pak gitu. Ya, aman lah. Ya Bagus, nggak bagus. masalah, nggak masalah lah Pak kalau misalnya beli mikrotik kan untuk Investasi itu. ya Tuh. Termasuk contoh studi kasusnya ya, saya beli mikrotik juga karena kebetulan adik ipar saya itu kuliah di Unsia juga dan baru lulus semester lalu. Nah, kebetulan tema yang dia angkat itu saya nggak tahu. Ternyata dia temanya pengen ngekomparasi keamanan hotspot yang metode pengamanannya satu pakai Captive Portal, yang kedua pakai WPA2 PSK yang oh masukin password. Kalau yang masuk pakai Captive Portal itu yang kayak ada halaman login, masukin username passwordnya baru bisa akses internetnya. Dia menguji dua keamanan itu. Terus dia nyari-nyari pengen ini nih konsultasi ke saya kan, bagaimana gini gini ya Pak. gini. Oh, ya udah pakai router aja. Tapi mau beli router, tapi ngapain beli orang saya udah punya. Itu aja pakai. Akhirnya kan jadi kepake juga. Jadi investasi lah. Kayak misalkan Mas Soreksa juga nanti pada saat TA-nya ternyata pengen ngangkat tema jaringan yang butuh ada konfigan jaringan di sebuah tools atau software tertentu, misalkan kayak Winbox, udah punya, enak, bisa dipakai lagi. Baik Pak, terima Oke, kasih atas gitu aja sarannya ya. Pak ya Nanti Pak. kita coba teruskan. Coba Eh, belajar ini dulu pesan saya. ya, Belajar. mohon mohon maaf Pak, ini Hmm, direkod Pak ya, nanti ada rekamannya udah, Pak ya. nanti saya share. Oke siap. Belajar tutorial penggunaan mikrotik, tutorial setting mikrotik, ya. Ya, Nanti di Pak. situ tuh nyambung tuh ke manajemen bandwidth dan simple queue. Udah belajar itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, semangat. Assalamualaikum Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam. Next, yang lain siapa nih? Selamat malam Pak Riyad. Saya Malam, baru Mas join, mohon Arif. maaf. Apakah Oh, terakhir atau masih ada yang sebelumnya? Silakan kalau yang tadi udah join duluan. nah yang mau konsultasi aja. Oh gitu. Sebelum Mas Arif siapa nih yang mau lebih dulu? Kalau nggak ada ya Mas Arif berarti. Coba kita lihat siapa yang open. Assalamualaikum Pak Riyad. Oh, Waalaikumsalam Mas Heru. Ya. Mas Heru, boleh saya duluan ya Pak Riyad ya. Ya, oke. Pak Riyad, Hmm, kebetulan saya sedang bekerja nih. hmm, Itu sebagai tenaga kependidikan atau hmm. operator di salah satu sekolah negeri di Jakarta Selatan. Oke, Nah, dekat berarti. kalau iya betul dekat. Nah, kebetulan Ya. memang pekerjaan saya memang berkaitan dengan aplikasi yang ada di sekolah dasar yang mulai dari aplikasi Hmm, keuangan, perencanaan keuangan, absensi dan lain-lain. hmm, Cuman memang proyek besar yang saya sudah kerjakan di tahun 2021 hmm. itu sama seperti Mas Satria tadi tuh, Pak. Oh, gitu. Rancang bangun jaringan Jaringan. LAN di lab. Hmm, Memang waktu itu perancangannya dari nol sampai sekarang masih digunakan untuk kegiatan ANBK. Oke. Nah, rencana saya memang mau menceritakan yang sudah saya kerjakan itu, Pak. Oh, Perancangan oke. LAN itu yang di lab yang saya buat. Seperti itu. Bisa Oke. ya, Pak ya? Oh, berarti skema KP-nya ini berdasarkan pengalaman ya, karena statusnya sudah bekerja Betul. ya. Sudah Jadi, ya. jadi tinggal nyusun laporan untuk presentasi aja atau seminar ya. Betul, betul. Boleh itu. Jadi laporan ini tadi hampir sama kayak Mas Hilmi ya. Cuma Mas Hilmi tadi kan dia developer. Nah, kalau Mas Heru kan di network ya. Betul, betul, Pak. Peminatannya di Unsia juga networking ya. Network betul, Pak. Aman ya. Udah tinggal bikin laporannya aja. Nah, mungkin Mas Wahya Satria itu bisa belajar ke Mas Heru nih. Mas Heru udah pernah pakai mikrotiknya ya.
kebetulan untuk manajemen bandwidth-nya belum pakai Pak, Oh, jadi belum cuma pakai juga. topologi Iya, biasa aja tapi nggak ada manage, betul, jaringannya nggak betul, ada manage sama sekali. betul, betul Pak. Gitu ya. Oh, Bagaimana Pak? terus pada saat implementasi jaringan, topologi jaringannya apa yang dipakai? Topologi star, Topologi SAR ini untuk satu sekolah star. ya? Untuk satu lab aja Pak. Oh, jadi yang mau diceritain cuma yang Perancang di lab aja. bangun, ya ya betul di labnya aja. Oh, topologi STAR itu langsung dari hub atau switch ya ke klien. Betul. Hmm, 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 hmm. Pak, kalau saya dengar kayaknya hampir sama kayaknya Pak. Tidak ada apanya gitu Pak. Apa namanya? Studi kasus, studi penerapan Pak ya. Studi Ya, penerapan. Iya. studi penerapan. Kalau ini ya, bedanya studi penerapan sama studi kasus. Sebenarnya sama semua. Coba kayak gini bedanya. Kalau studi penerapan ini ada satu metode yang kita terapkan atau ada satu algoritma yang kita terapkan di dalam studi kasus. Kalau studi kasus ini contohnya kayak gini. Contohnya ya, tadi tuh sebenarnya sama semuanya beda studi kasus. Nanti teman-teman bisa bedain dari cerita saya dulu. Contoh di sekolahnya belum ada sama sekali jaringannya. Jadi permasalahan. Mau diangkat jadi sebuah proyek untuk implementasi jaringan. Ya, jadi sekali lagi nih, kasus sama penerapan hampir sama nih kelihatannya, tapi nanti kan ada perbedaannya. Dibuatlah jaringan di sekolah tersebut agar semua perangkat bisa ada akses internetnya atau bisa mengakses internetnya. Kelar itu selesai, kasusnya selesai. Itu studi kasus. Studi penerapan, kasusnya selesai, tapi ternyata dari selesainya itu muncul masalah baru. Muncul masalah baru. Contohnya seperti tempatnya Mas Poryaksa, nggak optimal jaringannya. Terus biar optimal gimana nih? Harus diapain? Ya, kalau sampai situ doang, cari tahu kenapa ini nggak optimal, itu studi investigasi. Oke ya. Terus, oh udah tahu nih masalahnya begini-begini. Misalkan tadi, oh, bandwidth-nya nggak ke-manage bagus, prioritas akses jaringannya juga nggak ada. Kita mau implementasiin satu metode, satu langkah, satu teknik untuk bisa optimalisasi jaringannya, misalkan dengan manajemen bandwidth atau simple query tadi, masuk ke dalam studi penerapan. Clear? Bisa ngebedain sampai di situ? Oke, oke, betul. Nah, kira-kira kalau Mas Heru mau ceritain pengalaman ya, masuknya apa itu? Studi kasus ya Pak ya. Tadi kasus saja. Karena simple. Ada Betul ya. masalah, dapat masalahnya, diselesaikan, masalahnya selesai, nggak ada evaluasi lanjutan, beres. Tapi begitu diimplementasikan penyelesaian masalahnya, ternyata belum optimal, berarti harus lanjut nih studinya. Studi penerapan. Iya, diinvestigasi dulu, baru studi penerapan. Karena studi penerapan itu sebenarnya atau implementasi itu sebenarnya paling tinggi tingkatannya dalam studi. Selain studi keterbaruan ya, terus lagi beda lagi. Jadi semua itu dimulai dari studi kasus, terus diinvestigasi. Kalau mau diselesaikan ada masalahnya, kita harus implementasi lanjut ke studi penerapan. Kalau kita bicara tentang ada namanya KKNI ya, standar KKNI kita tuh, kompetensi keahlian nasional Indonesia itu ya. S1 ini kan dia di level 6 ya. S2 itu level apa dan segala macam ya. Kalau udah di level 6 ini, itu masuknya sudah ke penerapan semua. Implementasi keilmuannya. Bagusnya sih di situ. Jadi nanti Mas Heru kalau saran saya samain kayak Mas Poryaksa. Ada yang di manage lah, diceritain di situ, ditambahin lagi. Oke, berarti kan ANBK ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ya Pak ya. Hmm, Untuk kasus di sekolah saya, tempat saya bekerja ini, alhamdulillah sih nggak ada masalah untuk bandwidth. hmm. Berarti untuk tahun kelima ini di 2025, berarti kita tambahin manajemen bandwidth-nya aja gitu ya Pak ya? Kalau nggak ada di situ, nggak ada masalah kayak gini. Nggak ada Pada ya? saat berjalannya NBK, ini kan Hmm, taruhlah di lab komputer ya, ada betul. pelajaran di situ. Kadang-kadang guru sama siswanya akses yang di luar keperluan pendidikan nggak? Kebetulan untuk di lab itu khusus Pak.
Khusus untuk khusus untuk lab aja. lab aja. Betul. Untuk Enggak keperluan NBK doang. ya untuk ANBK Ujian. aja iya betul untuk ujian aja, tapi untuk keperluan Belajar nggak ada. guru itu beda lagi akses poinnya. Akses Oh, poin dan bandwidthnya itu beda lagi. oh gitu. Betul. Oh, saya pikir labnya itu juga kayak lab praktikum yang memang kalau lagi ada pelajaran komputer di lab itu. Betul. Enggak ya? Enggak, Pak. Kebetulan kita di SD, Pak. Jadi untuk lab Oh, itu penggunaannya hanya untuk ANBK aja, Pak. oh gitu. Iya, Sama ya, Mas tidak. Farisnya di SD juga. Di SMP, Pak. Oh, di SMP. Iya, Pak. Tapi labnya nggak dipakai buat keperluan belajar. Labnya dipakai juga untuk keperluan belajar karena ada pelajaran TI apa informatika sekarang, Pak ya. Jadi dipakai juga ya. Iya, Pak, Betul. dipakai Kalau juga. di SD kebetulan nggak ada, Pak, pelajaran informatika. Oh, iya sih. Ya kalau Mas Puri ya segitu aja dulu, jangan ditambah-tambahin lagi. Ada filtering juga untuk akses-akses yang enggak harus Jadi diakses gini gitu ya. Pak, jadi Eh, mohon maaf Pak, jadi saya teringat hmm, Pak waktu saya kuliah dulu diploma 3 Pak ya, hmm, teringat tuh antara manajemen SMA, hmm, tamatan SMA, D3 dan S1. hmm. Jadi kalau kalau kita yang sekarang saat ini kita menceritakan kerja kita memasang jaringan itu atau gimana itu kan bukan yang di S1-nya Pak ya. Kan gitu Bukan, seperti itu Pak ya. bukan. Saya ingat itu Pak. Kalau yang SMA atau D3, SMA itu yang pekerjanya, D3-nya penghubung antara S1 dengan SMA. Seperti itu saya teringat seperti itu Pak. Nah, iya betul. Nah, ini nih kayak misalkan ini ceritanya nih. Tuh, ya. Jadi KKN ini kerangka kualifikasi nasional Indonesia, level yang menggambarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sama lulusannya. S1 S1 ini level 6 nih. Nah, capaiannya apa? Nah, kan? Terus penguasaannya apa? Adaptasi sama sertifikasinya apa? Nah, itu sebenarnya ada nih ya, kalau misalkan kita mau lihat ke jenjang deskripsinya. Dan ini juga nanti teman-teman kayaknya wajib baca sih ya, biar tahu kita ini nanti diharapkan apa ya, bisa apa kompetensinya, sama nanti kan berhubungan dengan kemampuan kita. Nah, kayak misalkan ini nih ya, konsep teoritisnya, aplikasikan bidang keahliannya, konsep teoritis, pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kayak tadi di Gemini, nah teman-teman bisa ngelihat ya, mengaplikasikan bidang keahlian, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macamnya. Ini nanti berhubungannya dengan kayak okupasi. Ya, kalau teman-teman lagi mau ngeliat lagi peta okupasi ada tinggal cek aja. Cuma tadi makanya kenapa saya bilang jangan hanya studi kasus aja karena levelnya sudah level 6 nih. Sudah level 6 ya. Level 6 itu apa aja yang harus dikuasai tentang capaiannya, penguasaan dan segala macamnya. Jadi kalau bisa ada hal lebih dari yang sekedar umum ya. Sekedar umum itu maksudnya yang tanpa melalui proses pembelajaran di perkuliahan seperti ini. Nah, ada hal lebih yang teman-teman kuasai dibandingkan umum tadi atau general tadi ya, dibandingkan yang tidak menempuh pendidikan khusus, contohnya di informatika ini, gitu. Contohnya apa? Salah satunya ya mungkin mungkin kalau teknisi-teknisi yang udah berpengalaman mereka juga dapat pengalaman tanpa kuliah, tapi di perkuliahan juga teman-teman juga tidak kalah kan belajar juga ya minimal juga bisa diimplementasikan biar ada pembedanya dengan umum tadi ya. Itu aja sih. Tadi benar seperti Mas Forex yang sampaikan. Jadi ada perbedaannya antara leveling kompetensi dari teman-teman dengan yang misalkan jenjang pendidikannya mohon maaf lebih rendah kayak SMA, SMK atau SMP gitu ya. Nah, teman-teman ini semuanya ada di level 6. Level 6 itu apa? Tadi cek lagi ya. Oke, nah ini juga sama. Nah, ini yang tadi yang diceritakan, saya lupa nge-share juga. Nah, ini harus digaris bawah ini. Tuh ya, pengelompokan 9 jenis KKNI. Oke, operator 1 sampai 3. Teman-teman ada di sini nih, jabatan teknisi atau analisis. Jadi bukan cuma kayak kelar udah selesai nggak gitu, gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan ke jenjang yang lebih tinggi, jabatan ahli. Nah, itu beda lagi. Oke, nah tadi Mas Heru boleh tuh diceritakan pengalamannya tentang ngebikin topologinya dengan topologi Oke, star siapa? tadi. Tambahin aja sedikit embel-embel apa sih analisa yang dilakukan gitu ya. Oke, oke, siap, siap, Pak. Gitu. Beres ya? Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Beres. Siapa lagi nih? Tes tes. Halo Pak Oh, Riyad, boleh saya Pak
Ini siapa? Mas Widya ya? Iya, Widya Anggara, Pak. Oh, tadi masuknya sebelum Mas Arif ya? Iya, sebelum Mas Arif. Atau Oke. mungkin ada yang lain, mungkin. Ya, siapa lagi nih? Tadi Mas Silmi udah, Mas Christian sama Mas Sopian. Takut, takut apa namanya, Pak? Ngambil urutan. Iya. Saya tanya dulu nih, kalau berdua ini AFK atau tidak respon ya Mas Widya boleh. Mas Christian atau Mas Sopian mau menyampaikan? Ada yang mau dikonsulkan? Halo Pak Riyad. Oh, ini Mas Rafsanjani. Iya Pak. Tadi masuknya Maaf ya Pak. duluan, duluan mana nih Mas Widya dan Mas Arif? Oh, saya kurang tahu deh Pak. Wah, ya Kayak saya siapa dua dulu? terakhir ya, Pak. Gak apa, Ya, lanjut ya, lanjut ya dulu, udah, ayo. Mas Rapsan Jani dulu Iya, kau. boleh, ayo. Iya Pak. Ini maaf kalau berisik soalnya lagi di luar juga ya Pak. Hmm, nggak apa-apa. Eh, ini kan saya rencananya mau ngambil judul untuk antara dua Pak. Apa? Implementasi VPN untuk di set-set project yang udah ada di perusahaan Hmm? atau eh, absensi fingerprint yang di combine dengan face recognition absen wajah Pak. Jadi absen Oh, fingerprint untuk di internal, untuk di hmm, kantor, posisi kantor, hmm, absen wajah untuk untuk di di lapangan. meeting. Iya, ketika meeting dan nggak sempat absen di kantor itu akan di Oke. combine untuk nantinya dirapel pada saat tutup buku perusahaan. Ya, keperluan Nah, absensi ya rekap lah ya, laporan. iya betul. Itu Hmm. kan kalau case-nya itu kalau VPN kan masuknya ke network ya Pak ya. Ya, Itu kalau misalkan absensi fingerprint dan face recognition itu kan antara ke data science uh, masuknya. iya jatuhnya Pengolahan citra soalnya. betul Pak. Itu gimana ya Pak ya? Nah, Mas Itu Rafsanjani ini baiknya gimana Pak? peminatannya apa yang diambil? Network Pak. Network yang VPN aja. Oh berarti VPN aja ya Pak. Ya, kecuali yang untuk akses ini ya, yang face recognition tadi absensi dengan muka, aplikasinya ada VPN-nya. Nah, itu bisa nyambung tuh, disangkut-sangkutin gitu ya. Tapi kalau tidak ada, hanya berdasarkan dengan aplikasi di perangkat mobilenya, mendingan bilang implementasi VPN aja. Ya Pak, jadi mekanismenya itu kita Hmm? bukan hanya sekedar implementasi VPN, Ya, tapi routingnya juga pun bisa ya. mengatur ke lokal area networknya site tersebut. Oke. Iya. VPN yang mau diterapin apa nih jenisnya? Protokolnya zero tier Pak. Pakai zero tier ya. Iya betul. Sebelumnya belum ada. Untuk sebelumnya belum ada itu kalau untuk itu sih inovasi dari saya pribadi Pak untuk mempermudah. Zero tier itu uh, si platformnya kan? Platform iya VPN. betul platformnya. Tapi Oke. untuk protokolnya kurang lebih mirip VPN, tapi dia ada manajemen private network khusus sih Pak. Oke. Boleh-boleh aja. Dan itu Yang bisa diimplementasikannya di routernya ya. di routernya Pak. Mending yang itu sih. Itu menurut Lebih sesuai ya, peminatan. kayak gitu nggak ada masalah Pak. Nggak masalah. Karena gini, ya, sebelum teman-teman melanjutkan lebih jauh ya, yang mau diharapkan dari kerja praktek ini sebenarnya teman-teman mengimplementasikan knowledge-nya yang didapat selama perkuliahan sesuai dengan bidang keilmuan spesifiknya apa. Misal, kalau yang di bagian atau di bidang network, ya coba nih di jaringan ini apa yang teman-teman bisa terapkan di masyarakat, di industri, ya, atau di dunia kerja implementasi secara langsungnya apa. Misalkan ada yang mau coba nerapin VPN, boleh banget. Ada yang mau coba nerapin lagi tadi pengaturan buat optimasi jaringan internet, boleh banget. Ada yang lagi mau nerapin kayak misalkan untuk mengamankan jaringan internetnya itu sama boleh kayak misalkan VPN tadi juga sama gitu. Itu boleh-boleh aja. Jadi teman-teman itu diharapkan ada output ceritain langsung ya, ceritain langsung mengenai keilmuan yang diimplementasikan itu hasilnya seperti apa. Udah kita cuma pengen tahu itu aja. Oh, Sesimpel itu oh, sebenarnya. Jadi apapun oke, di oke. bidangnya ya, tapi lebih spesifik kalau udah peminatan ya sesuai peminatannya. Tadi kalau di network menceritakan tadi hal-hal berikut tadi, misalkan lagi ada yang di data analis. Misalkan ternyata di tempat kerja prakteknya data analisnya pakai Excel. Boleh aja. Siapa Excel bukan jadi salah satu tools untuk analisa data.
Banyak kok tools data analis yang ada di Excel. Ceritakan data analisis menggunakan Excel seperti apa. Atau misalkan lagi ada yang sampai mengimplementasikan machine learning untuk pengolahan datanya. Nah, itu boleh ceritakan hasilnya gimana, hasil dari implementasi keilmuan kita di realnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa itu ceritakan, dilaporkan. Udah, sampai situ aja sebenarnya kita pengen tahu kerja praktek itu, outputnya ya. Gitu doang, sesimpel itu. Ya, jadi jangan dibikin pusing sebenarnya. Memang kalau ngeliat laporannya jadi pusing nih bikin laporan ini, enggak. Sebenarnya cuma kita mengarahkan teman-teman nih. Ini kenapa ada mata kuliah kerja praktek selain memang ada di SNPT di kurikulum informatika ya, kerja praktek itu salah satu mata kuliah wajib karena mata kuliah informatika ini adalah salah satu jurusan atau bidang ilmu yang merupakan ilmu nyata. Kalau ilmu nyata ya berarti harus ada implementasi nyatanya ya dan harus dilakukan. Makanya dari kurikulum kita kita adakan tuh mata kuliah kerja praktek dengan tujuan mahasiswa itu bisa mengimplementasikan pengetahuan dan ilmu yang sudah didapetin dan hasilnya seperti apa dari hasil implementasinya. Udah sekedar itu aja. Makanya laporan kerja praktek juga nggak panjang-panjang, nggak ribet-ribet. Cuma pengen tahu kerja prakteknya ngapain. Ini gini gini. Oh hasilnya apa? Seperti ini. Udah selesai. Itu doang. Sudah mata kuliah Oh, paling gampang kerja praktek tuh. oh, berarti kalaupun saya seperti yang lain kayak implementasi simple queue atau saya mau menambahkan Mm-mm. hotspot baru pakai perangkat Unify di dalam di samping mikrotik itu boleh, Pak. Boleh, boleh, boleh. Misalkan kayak tadi tuh, contohnya di tempatnya Mas Pureksa tuh pakai modem cuma dari providernya. Nah, itu kan cuma metodenya pakai WPA 2 ya atau PSK gitu. Pengen bikinin usernya kalau mau akses internet nih connect ke hotspot ini nanti ada tampilan loginnya, login page-nya. Berarti kan harus dengan Captive Portal. Kita nambahin satu AP misalkan dengan Unify tadi atau modem Unify atau modem yang lain. Nah, kita bikinin tuh perancangan untuk membuat sebuah Captive Portal untuk jaringan hotspot. Itu juga sangat boleh. Oh, alah, baik, 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 Pak. Pokoknya salah satu bidang keilmuan kita, spesifik keahlian khususnya, diimplementasikan dan ceritakan hasil implementasi. Pengalaman langsung di dunia kerja atau di masyarakat atau di industri. Udah gitu aja. Nggak usah terlalu ribet-ribet atau pusing-pusing. Nanti kalau TA baru pusing ya. Saya pikir kayak gitu, Pak. Ini Wah. maksud saya biar bisa nanti mungkin setelah KP selesai, Hmm, apakah itu bisa diangkat jadi TA atau gimana? bisa, Atau bisa. Tapi analisisnya harus lebih mendalam dan kedalaman materinya harus memenuhi tadi level 6 tadi kompetensi. Ada analisisnya, ada kajiannya. Ya, ada kajian, ada investigasi, ada analisis, dan ada implementasinya. Seperti itu. Misal, kayak contoh tadi ya mau nerapin Captive Portal. Nah, udah diterapin Captive Portalnya. Kalau udah terapin kan udah selesai begitu aja. Nggak bisa begitu doang. Hasil dari penerapan Captive Portalnya seperti apa? Aman nggak? Cara ngebuktiin amannya gimana? Lakukan pentest. Ya, pentest dengan metode apa gitu dilakukan. Misalkan dengan brute force di Captive Portalnya. Oh, ternyata hasilnya jebol juga. Hasilnya mau jebol mau enggak, itu yang diceritakan. Yang penting ada penelitian lebih lanjut di dalam TA tersebut. Nah, TA cuma kayak gitu juga. Nggak sampai teman-teman nyiptain keterbaruan apa, itu levelnya lebih tinggi lagi. Yang penting teman-teman itu bisa melakukan analisis di situ. Terus ya? Oke, baik, Pak. Iya, iya, saya masuk, masuk. Paham, Pak. Oke, udah nggak Kalau usah misalkan, ribet. Gimana? iya, Pak, kalau misalkan ini kan berhubungan dengan Captive portal ya, Pak. Hmm? Ini kan ada beberapa saya coba untuk menjadi istilahnya seorang red team lah, Hmm? seorang red team untuk melakukan pengujian Keamanan. keamanan dari Captive portal tersebut itu bisa Hmm. dijadiin TA juga, TA sorry, Tugas akhir, skripsi. KP juga nggak ya, Pak? KP? Bisa, bisa. Jadi studi analisis, Studi analisis masuknya ya, Pak. Tadi mm-mm, kalau yang implementasi itu masuknya ke apa, studi Pak? penerapan. Studi penerapan. Oke, noted, Hmm. Pak. Oke ya. Studi analisis di situ nggak ada poinnya tuh ya di sosialisasi, tapi ada tuh studi analisis kayak gitu aja. Studi analisis keamanan jaringan internet hotspot menggunakan Captive Portal.
itu bisa dijadikan buat laporan KP. Oke Pak, mungkin nanti saya coba yang simpelnya gimana Pak. Ya, oke. Yang penting udah punya gambaran KP itu apa, karena minggu ini juga saya nggak harus pastikan semua teman-teman punya judul pastinya. Minggu depan juga Oh, masih kita ngebahas matenginin dulu, nanti baru udah judulnya mateng baru nyusun dokumennya. Jangan nyusun dokumen dulu, matengin judulnya dulu aja. Nah, matengin judulnya juga berdasarkan aktivitas apa yang mau dilakukan di kerja prakteknya. Kayak misal tadi Mbak Nuri tuh masih belum tahu nih di tempat magangnya mau ngapain. Ya oke, cari tahu dulu ngapain aja di tempat magangnya. Bisa mengimplementasikan keilmuan dari perkuliahannya apa di situ. Nanti baru kita rancang lagi judulnya seperti apa. Ya. oke baik Pak. Terima Oke. kasih banyak. Pak. Oke, thank you. Lanjut sekarang kayaknya Mas Widya dulu. Habis ini Mas Arif ya. Eh, Baik Pak, udah Yuk. waktunya saya Pak ya. Oh iya, Oke Pak, lanjut. eh saya mulai ya Pak. Jadi saya ini KP-nya itu di UMKM Pak. Hmm, UMKM-nya itu bentuknya depot, depot ya depot exist gitu lah ya Pak ya. hmm, Nah, kebetulan saya peminatannya itu data science, science Pak. hmm. Kemarin itu waktu awalnya Bu Hasolti nyuruh apa suruh rencana judul dan tema, judulnya Hmm. saya sih gini ya Pak ya. Mana judulnya? Penerapan data science dalam memprediksi penjualan menu pada depot existed berdasarkan data cuaca, Pak. Jadi Oh, mungkin bandingin data apa namanya, Pak? Data kan dapat tuh saya dapat data penjualannya kayak dari Gojek, Grab, hmm, hmm, Shopee, Food gitu hmm, dapat. hmm. Saya mau saya bandingin sama cuaca apa sih ya? Sama dapat data cuaca juga kan, Ngaruh Pak, di cuaca terhadap heeh. penjualan. Oke, oke. Maksudnya mau gitu, Pak. Heeh. Gini. Kalau gitu gimana, Ini Pak? Apa berarti terlalu skemanya rumit? project ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Skemanya project ya? Iya, bukan bukan pengalaman, Pak. Heeh. Oke, skema. Maksudnya nggak magang beneran di depot ya, tapi memang pengen meneliti itu untuk Oh iya, iya, KP-nya. betul betul. Berarti Betul, kan Pak. masuknya Heeh. skema project kan kalau di panduan ada Mhm. 3 skema kan ya? Iya, heeh heeh. Bentar, biar nggak salah. Saya lupa juga. Saya juga coba lihat juga ya, Pak, ya. Daripada salah ngomong kan, mendingan saya cek dah. Ini kalau nggak salah kan ada skema mana ya? Skema itu di halaman berapa tuh? Yang awal-awal nggak sih, Pak? Hmm, mana ya? Mana ya? Buku pedoman itu bukan ya, Pak, ya? Iya di pedoman. Oh iya. Di mana dia? Skema. Nah, ini skema ya. Nah, kan ada 3 nih. Kerja praktek di instansi. Tapi kalau misalkan belum ada IT-nya atau belum nerapin IT, bisa dikembangkan buat nerapin. Tapi kalau udah ada analisis ya, analisis Iya. penerapannya. Terus ada lagi yang terakhir nih, yang C nih, project base ya, Oh iya, Pak. melakukan hasil Mhm. analisis dan implementasi sesuai dengan permintaan instansi atau perusahaan yang menjadi Mhm. klien dalam project. Contohnya depotnya klien, Iya, betul, Pak. Mas Widya sebagai developer gitu Iya. kan. Nah, berarti project base dan yang mau dilakukan adalah contohnya tadi mau apa? Menganalisa menganalisa penjualan sama pengaruh pengaruh penjualan terhadap cuaca, Pak. Berarti maksudnya jenis data analisis. Data analisis ini ada 4 nih. Kalau nggak salah pakai kemarin saya searching nih, Pak, dapatnya itu pakai sebentar, Pak. Itu Mana, Pak, ya? spesifiknya kalau luasnya Regresi, ya, Pak. Heeh. regresi itu ada di prediktif kalau nggak salah. Iya, Gitu. heeh Nah, heeh. kan kalau data analisis ada 4, deskriptif, diagnostik, prediktif, perspektif. Ini kalau nggak salah penjelasannya yang enak ada di mana ya? Data analisis dari Revoyu. Sama contoh-contohnya ada nih. Hmm, ini tentang tahapan. Nah, ini jenisnya deskriptif, diagnostik, prediktif, sama perspektif. Kalau deskriptif nih bisa lihat ya, menarik data mentah, lalu secara ringkas menjelaskan apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Gitu Hmm, ya. Kayak baik, Pak. misalkan tren. Nah, ini masuknya ke deskriptif nih kayaknya tadi Mas Widya. Kalau diagnostik, Hmm, hmm. meriksa data, memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa dan mengapa itu bisa terjadi. Contohnya juga ada nih kalau deskriptif. Contohnya data bisnis pakai menemukan bahwa produk selalu mengalami peningkatan penjualan secara signifikan di mana ya kan. Terus ada yang diagnostik, ada yang prediktif. Prediktif ini memprediksi, prediction ya, kayak meramal, prediktif. Kalau perspektif memperhitungkan seluruh faktor yang mungkin ada dalam skenario bisnis. Ini perspektif ini lanjutan dari prediktif. Jadi Oh, baik. tahapan data analisis sebenarnya dari mulai yang awal sampai dengan akhir, bukan yang termudah ke tersulit ya. Awalnya adalah deskriptif,
terakhir Deskripsi itu dulu. adalah perspektif. Nah, Baik, Mas Pak. Widya coba pelajarin ini dulu nih. Masuknya Baik, Pak. kemana, nanti baru bisa menentukan. Nah ya, itu saya kirim Baik, di Pak. Google Chat lagi, Zoom Chat. Di chat, Zoom chat, iya, Pak. Ya, Baik, Pak. boleh aja. Misalkan tadi mau melakukan analisa pengaruh cuaca terhadap data penjualan di depot itu kan menggunakan algoritma regression, kan? Nah itu Iya, boleh Pak. silakan diangkat aja. Nanti tinggal bikinin visualisasinya juga tuh ya. Bikin visualisasinya ya, Pak ya. Baik, baik, Pak. Kalau ada data analisis tuh cuma nyampain data dari table-table, kan user nih buat Oh. user projectnya. Siapa yang mau baca table itu, usernya Iya. ngerti juga. Tapi kalau dari grafikal gitu kan mereka lebih Hmm. lebih mudah memahami itu. Walaupun Baik, nggak tahu isinya tapi ngeliat grafiknya, oh Iya, informasi seperti bener. ini nih. Jadi Bener, kalau lagi bener, cuaca bener. mendung penjualan dia turun, tapi kalau cuacanya lagi cerah penjualan tinggi. Nah, contoh gampang kayak gitu. Visualisasi itu adalah salah satu langkah lanjutan untuk memudahkan user, klien ngebaca data atau hasil data yang udah kita kelola. Nggak boleh Baik, nyuguhin Pak. data ke klien atau user itu data Bentuk tabel gitu tulisan ya, Pak. begitu. Bentuknya tulisan gitu ya. Iya, iya, Pak. Iya. Ya nggak memenuhi Ah, kebutuhan mereka gitu ya. baik, Pak. Jelas-jelas, Pak. Boleh aja, silakan aja, boleh diangkat kok itu. Baik, Pak. Tinggal disusun aja, nanti kita diskusi lagi lah. Gampang gitu. Tinggal tadi ya, Pak, maksudnya yang itu Hmm? data tadi yang Bapak share tadi itu masuknya deskriptif, apa tadi? Deskriptif, prediktif atau ya Deskriptif, diagnostik, prediktif, atau perspektif. Baik, baik, Pak. Nah ya, nanti kalau sudah tahu, baru cari algoritma untuk deskriptif analisis atau algoritma untuk diagnostik analistik. Nah, cari algoritmanya sesuai dengan jenis data analisisnya apa, biar pas. Baik, baik. Regresi itu apakah cocok untuk deskriptif? Nah, nggak tahu, dicari dulu di studi kajian atau studi literatur. Cek-cek jurnal, cek-cek di internet ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Sudah cukup, Pak. Dari saya cukup itu dulu. Udah jelas. Oke, Oke, lanjut. Terima kasih, Pak Riyad. Thank you, sama-sama. Mas Arif berarti sekarang. Ya, baik. Terima kasih Pak Riyad. Mungkin yang ingin saya sampaikan, kebetulan KP yang saya akan kerjakan berupa project base, Pak Riyad. Project base juga? Ya, project yang saya kerjakan juga itu dengan judul studi penerapan deployment aplikasi dan database menggunakan kontainer. Jadi ini background-nya adalah kontainer. Iya, menggunakan kontainer. Oke, jadi background-nya adalah ini ada satu project yang sebenarnya udah lama dikerjakan, cuma sekarang masih dalam satu server yang sama antara aplikasi dan database. Yang kemudian ada problem ketika aplikasi udah bisa kita upgrade menggunakan PHP ya, kebetulan menggunakan PHP dan kita bisa upgrade ke versi yang lebih tinggi, ke versi 8. Sedangkan database belum bisa, masih menggunakan versi yang 57 untuk MySQL. Nah, problemnya adalah di server itu adalah menggunakan server yang versi lama, Ubuntu versi 16. Nah, kalau kita upgrade server ke versi yang lebih tinggi Ubuntu-nya, problemnya adalah dependensi untuk MySQL 57 itu udah nggak disupport lagi. Nah, problemnya kita harus build server baru atau kita memisahkan aplikasi ke tempat lain. Oke, nah, karena itu kan nambah cost ya. Sebelumnya ini untuk kontainernya Docker di cloud. Iya, betul. Iya, Docker. Di cloud atau di VM. Jadi nanti planningnya itu ada di VM. Dalam satu VM. Apa nih kontainernya? Google, Azure, apa? Atau Docker? Ada di pakai Dockerize, Pak Riyad. Nah, itu ada di VM yang kita beli atau kita order di provider lokal di IT. Oh ya udah, oke, sip. Ya. Oke, boleh. Berarti tadi itu proyeknya untuk apa kliennya? Kliennya untuk aplikasi, Pak. Aplikasi. Oh, jadi ini untuk semua aplikasi tapi kita mau lebih ke arah gimana mindahin ke kontainer gitu aja? Atau gimana? Iya, problemnya adalah aplikasi ini udah bisa di-upgrade ke versi 8 untuk PHP-nya ya. Yang database belum. Nah, karena di dalam satu server yang sama ya, kalau kita upgrade PHP ke 8, kita harus upgrade dependensi aplikasi juga, OS juga, itu harus naik juga. Sedangkan MySQL belum bisa support. Nah, problemnya antara kita beli server baru atau semua di-upgrade bareng 57 ke versi yang 58. Akhirnya itu udah di sebuah problem karena akan menambah cost ya kalau kita harus deploy ke server baru. Akhirnya kita solusikan dengan ini containerization di satu server yang sama. Kita deploy ke based on container, akhirnya mereka bisa independen ya dengan OS masing-masing dan dengan versi yang sendiri sehingga dependensinya lebih aman. Masuk library-nya juga kan ya? Iya, library-nya juga di dalam kontainernya itu pasti berbeda.
Oke. VM juga kontainer. Ini udah pernah ngecek belum kontainer dengan virtual mesin itu bedanya apa? Udah, kalau kontainer kan lebih ini Pak Riyad ya. Biar ini maksudnya. Jadi biar nanti kalau ada pertanyaan kenapa harus ke kontainer gitu, kenapa nggak pakai VM-nya aja gitu. Jadi biar ada langsung Oh, jawabannya. ya, karena lebih fleksibel. Kalau dengan Oke. kontainer kita bisa lebih mudah untuk deploy-nya juga ya. Ke arah kedepannya sih emang untuk lebih automatic deployment juga nanti kalau udah kontainer. Nah, ini berarti konsep CI/CD dimasukin di situ. Iya bisa Pak Riyad. Ini untuk atau dimasukin sekarang atau untuk nanti aja Pak Riyad ya. Ini kan masih ini Oh ya. iya, sorry. Jadi kebablasan. Ini saya lanjutin ke Iya, ini. iya, iya, iya. CI/CD buat Iya, nanti aja. Ini buat iya, implementasi aja. Ya, CI/CD. iya ini. Kebablasan. Sorry, Nah, kebiasaan saya. aman Pak. Oke. Nah, itu berarti yang kerja praktek yang akan saya kerjakan itu ya untuk laporannya. Dan ini kan project base ya Pak. Project base yang kebetulan saya kerjakan. Nah, ini kan untuk project base berarti kita nggak perlu semacam ini Pak ya, dari pembimbing dari industri, itu kan nggak perlu ya. Berarti kalau project base ini kan ada yang ngasih projectnya tuh, ada user Ya, atau kliennya. Itu aja sama kliennya tanda tangannya nanti. Oh ya, oke, Termasuk siap. dikasih konsultasinya juga sama kliennya. Nah, itu sorry, pertanyaan bagus Mas Arif. Jadi yang lain tadi kalau pakai project base, kartu konsultasi yang dari lapangannya itu yang isi klien atau user ya. Itu aja. Oke, nah ini Mas Arif dikit Ya. lagi lah. Ini tadi LS-nya pakai Unix ya? Iya. OS-nya pakai Unix, terus kontainernya LXC. Docker Pak. Sorry, Docker. Iya. Nggak pakai LXC lagi berarti ya? Iya. Berarti ini udah masuknya ke kontainer modern. Oke, kalau saya searching sih, ya pasarnya sekarang udah di atas 82,84% pakai kontainer modern. Oke lah, berarti udah relevan ya. Nah, itu juga salah satu yang lupa juga saya sampaikan. Jadi penelitian teman-teman itu nggak boleh yang namanya menghilangkan relevansi. Relevansi itu sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini gitu ya. Kayak misal tadi contoh bener kayak Mas Arif tadi, ternyata kontainer ini juga memang sudah banyak dan sudah mendominasi, relevansinya bisa ngelihat di salah satu, misalkan kalau Mas Arif ngecek di IBM itu ada salah satu surveinya dia yang bilang atau menyampaikan sih Docker pakai kontainerisasi ini paling banyak digunakan, pangsa pasarnya 82,84 sekian persen. Nah, ada sumbernya dan itu merupakan salah satu data ya yang bisa dijadikan tren atau relevansinya dari KP atau TA data yang mau dikerjakan. Nah, jadi selalu seperti itu kalau bikin karya tulis ilmiah ya, selain masalahnya, relevansinya cek dulu nih, gitu. Relevansinya cek masih sesuai dengan memang keadaan di industri atau masyarakat sekarang atau sudah nggak berlaku lagi. Karena itu nanti akan ini ya berhubungan dengan kelayakan karya tulis ilmiah mau di KP, mau di TA, mau di karya tulis apapun gitu ya. Kalau nggak relevan ngapain dikerjakan? Artinya itu berhubungannya lagi dengan hal lainnya lagi. Kalau kayak di TA nanti teman-teman akan cerita yang namanya urgensi. Urgensi. Ya, urgensi itu kenapa itu dilakukan? Itu pertanyaan itu akan sering muncul kalau di TA tuh di sidang itu. Jadi teman-teman bocoran dikit gitu ya. Jadi kalau di sidang itu ngangkat tema ini atau judul ini, pertanyaan pertama yang ditanya sama dosen penguji, ngapain ngangkat judul itu? Ngapain ngangkat tema itu? Ada urgensi apa di situ? Nah, itu ntar ngerembetnya banyak, ke relevansi, ke kelayakan, kebermanfaatannya. Itu pasti akan selalu tanya. Jadi bagus seperti tadi Mas Arif, karena memang relevan sekarang dengan teknologi kontainer seperti itu diangkat, jadi oke gitu ya. Teman-teman yang lain juga nanti akan ikuti seperti itu. Oke, ada lagi Mas Arif yang mau ditanyakan? Cukup Pak, mungkin itu aja sih yang cukup bisa saya sampaikan. Sepertinya udah cukup ya Pak. Kebetulan penjurusan saya di network. Harusnya sih sesuai ya terkait server dan jaringan. Sesuai ya. Networking. Kan ada kalau nggak salah ada mata kuliah. Mas Arif ini konversi atau dari awal? Dari awal Pak. Oh dari awal. Nah, salah satu mata kuliah di bidang network ada yang konfigurasi sama sistem operasi ya, programming ya kalau nggak salah ya. Iya, ada Pak. Nah, jadi kan sesuai ya silahkan diangkat, udah cocok kok. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you Mas Arif. Next, siapa lagi nih yang belum ya? Atau ada yang baru join nih? Kayak Mas Muhammad Ivan baru join kayaknya. Izin Pak. Yuk. Oh Mas Christian ada. Ya, silakan. Saya sebelumnya pernah magang di tempat magang yang sama Pak, PKL dulu waktu SMK di fiber optik.
Nah, soalnya saya ngambil perminatan saya itu data science, Pak. Apakah masuk? Oh, data Gitu. science. Data science. Terus KP-nya mau ngapain nih? KP-nya belum sih, Pak. Belum. Paling minggu depan mulainya. Oh, baru mulai. Tapi tempat Iya. instansi KP-nya udah dapat. Maksudnya gimana, Pak? Ulang. Ini skema KP-nya. Skema KP-nya yang diambil apa? Apakah Hmm. magang di industri atau project base? Atau karena sudah bekerja dan sudah submit pengalaman kerjanya, jadi tinggal seminar aja. Yang mana? Di masih industri sih, Pak. Oh, jadi magang dulu. Iya, magang dulu. Oke, berarti Makanya. bikin laporan. Sudah Iya, dapat Pak. industrinya atau instansinya? Sebelumnya saya udah ngajuin judul, Pak, di yang buat biar plot itu, Pak, Dosen dosen pembimbing ya. pembimbingnya Heeh. di Judulnya studi penerapan data science untuk monitoring dan konsumsi gas industri secara real time. studi monitoring. Monitoring dan konsumsi gas industri, Pak, Oke, terus ceritain rencananya secara mau gimana? real time. Itu baru ini apa sih? Angan-angan saya aja, Pak. Oke, ya coba ceritain angan-angannya gimana, apa yang mau dibahas atau dilaporkan. Ya, kayak monitoring kayak habis trouble fiber optik kan untuk ke konsumsi gasnya, Pak, industri Hmm? yang industrinya gitu sih, Pak. Hmm, maksudnya ada analisa apa aja yang dilakukan dalam monitoring itu? Misalkan kalau misalkan apa Mas Christian juga sampai ngebuatkan platform untuk monitoringnya gitu, contoh berbasis web itu juga dijelaskan juga. Terus nanti untuk teknik monitoringnya seperti apa, nah itu juga dijelaskan. Bagaimana? Wah, belum sampai situ sih, Pak. Dulu saya masih Oh, magang-magang biasa sih, Pak. PKL masih SMK. oh itu waktu SMK Iya, ceritanya. Pak. Nah, kalau yang sekarang kan nggak bisa Sekarang ceritain yang sudah berlalu. belum sih, Pak. Belum, masih Oh, nah, nggak masuk kerja sih, kerja cuman nggak masuk hmm, ke bidang informatika sih, Pak. Cuman kurir. nah, kalau begitu kan ada skema di pedoman ada tuh jika mahasiswa melaksanakan kerja praktek di instansi atau perusahaan yang belum menggunakan sistem yang mendukung proses bisnis perusahaannya, maka bisa mengusulkan rancangan atau desain sistem yang sesuai dengan profil lulusannya. Nah, contoh di tempat kerjanya Mas Christian sekarang nih, jadi nggak usah nyari tempat magang lagi kalau udah kerja tuh. Tapi tempat magangnya nggak di bidang IT. Terus ada salah satu di proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan belum ada sistem komputernya nih atau komputerisasinya. Boleh tuh ngusulin. Kayak project base juga jadinya. Kayak gitu. Cuman Daripada nanti kurir Mas, event sih, Pak. oh kudu Nggak, refund. iya, nggak reguler netap gitu, Pak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mau ngerjain yang judul tadi tuh sistem monitoring gas tadi, Iya. outputnya apa yang mau dihasilkan dari laporan KP-nya nanti? Waduh, belum tahu sih, Pak. Waduh, waduh, Masih bingung. banyak yang belum tahu nih. Gawat nih urusannya nih. Coba diketikkan di chat di Zoom chat ini ya, judul lengkapnya. Nanti coba saya akan searching dan kita cari tahu bareng. Oh, saya Kita akan di chat aja nih. Muhammad Ivan salah grup. Aduh. tuh, Pak. Studi penerapan data science untuk monitoring dan konsumsi gas industri secara real time. Oke, kita coba cari bareng-bareng. Nah, sebenarnya sih apa cara-cara nyari masalah, cara-cara nyari judul buat penelitian, mau di KP, mau di TA, itu diajarkan di MPTI ya.
Kalau misalkan ada yang MPTI-nya pernah di kelas saya tuh, saya pernah coba untuk nyari masalah. Kalau nggak nemuin masalah atau nggak punya masalah, kita cari-cari masalah dengan yang namanya studi literatur atau literatur review gitu ya. Nah, itu dengan cara kita misalkan cari nih, kita masukin nih rencana judul, punya rencana judul apa nanti untuk KP atau TA. Terus kita cari nih jurnal-jurnalnya gitu ya. Kita cari jurnal-jurnalnya, terus nanti kita baca jurnalnya, kita tahu ya, jurnal itu artinya penelitian yang sudah dilakukan terus dipublish ya hasil penelitiannya. Nah, nanti kita bisa tahu tuh kenapa dia mengangkat judul tersebut, ada masalah apa, gimana dia menyelesaikan masalahnya, dan apa yang dia dapatkan sebagai penyelesaian masalah atau solusi atas masalah tersebut. Kita bisa cari tahu nanti ada celah-celah penelitian atau research gap penelitiannya. Apa sih yang belum dia kerjakan? Kalau kayak di jurnal-jurnal gitu ya, kalau kayak di jurnal-jurnal kan biasanya suka ada bagian saran tuh asal di penelitian. Nah, saran itu kan artinya apa yang dia usulkan di pengembangan selanjutnya untuk penelitian selanjutnya. Sebenarnya saran-saran dari peneliti kalau dia tuliskan di publikasinya itu adalah bocoran untuk peneliti lainnya yang mungkin lagi nyari tema yang sama, yang mungkin bisa diambil untuk dijadikan penelitian lanjutan dari penelitian dia oleh peneliti lainnya yang mau melakukan penelitian dengan judul dan tema yang sama. Nah, misal Mas Christian bingung, ya baca-baca aja. Contoh kalau misalkan kayak di sini, ini saya nggak buka Google Scholar ya, harusnya kita buka Google Scholar untuk kalau mau cari jurnalnya. Google Scholar. Terus bisa kita copy judulnya, tapi kalau spesifik begini biasanya nggak keluar. Kita ambil garis besarnya nanti. Ada kok. Nah, ini nih, tuh banyak banget jurnal-jurnalnya tuh. Dia kan ngambil keyword-keyword pentingnya aja ya. Ini kan misalkan judulnya studi penerapan data science, monitoring dan konsumsi gas industri secara real time. Nah, ini banyak nih, tuh. Udara berbasis Android real time dan lain-lainnya ya. Ini pokoknya monitoring dan real time. Sebenarnya keyword utamanya adalah data science, monitoring dan real time. Nah, nanti bisa cari-cari nih, baca-baca jurnal-jurnalnya, dan nanti bisa tahu mau ngelakuin apa gitu, Mas Christian. Kayak misal Oke, Pak. contohnya, studi pemanfaatan IoT dan data mining pengawasan bahan bakar minyak. Nah, ini contohnya. Jurnalnya, salah satu jurnalnya nih ya, ke download. Kalau judulnya kayak gitu, jatuhnya berarti project base KP-nya. Project, Pak. Hmm. Hmm. Tuh, internet saya lemot banget. Ntar ya, net speed-nya berapa. Aduh, ini banyak banget nih. Tuh, ada 2210 hasil yang bisa jadi referensinya Mas Christian Budi nih. Ya, kalau KP-nya judulnya kayak tadi, itu bisa dilanjutin buat TA sebenarnya. Ini contoh studi pemanfaatan IoT, pengawasan bahan bakar minyak. Nah, di abstrak kita bisa melihat sinopsisnya, gitu ya. Sinopsis ini kayak ringkasannya lah, ada masalah apa, gimana dia cara menyelesaikan masalah, dan hasil penyelesaian masalah seperti apa. Contohnya dengan masalah-masalah yang ada, dia memanfaatkan teknologi IoT, mengaplikasikan sensor yang dikendalikan sama microcontroller di tangki kapal buat ngetahuin isi volume tangki. Dia pakai simple moving average. Terus nanti untuk yang udah dirancang sama dia, dia bisa ini nih, bisa untuk nguji ya, bisa untuk nguji, bisa monitoring lah. Ini contohnya mau monitoring pemanfaatan untuk pengawasan ya. Pengawasan kan monitoring bahan bakar minyak dihasilkan atau didapatkan apa dan segala macam, nanti dibaca-baca nih termasuk data miningnya. Kayak misalkan contoh kayak punya Mas Christian kan penerapan data science, data mining itu termasuk dari data science ya, irisan sih, irisan, dan bisa dicoba baca-baca dulu penelitian-penelitian seperti ini yang nanti akan tahu nih mau ngapain. Memang sulit pasti dengan judulnya Mas Christian ini, jadi udah kayak penelitian untuk TA, gede banget soalnya lingkupnya, kedalaman dan keluasan materinya cukup sulit kalau mau untuk KP. Dengan maksud KP yang tadi saya ceritakan, KP itu tinggal udah ceritakan aja implementasi keilmuan di masyarakat, di industri, seperti apa implementasi keilmuan yang teman-teman terapkan atau lakukan dalam kerja prakteknya dan hasilnya kayak gimana.
Itu aja KP itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang mau sampai bikin projectnya seperti ini, ya silahkan saja. Kayak, nah, tadi makanya saya tanyain, Mas Kris ini ceritanya nih, nanti penelitiannya, bukan penelitian, KP-nya magang ya, mau ngapain tuh? Contoh, saya mau coba nerapin data science buat monitoring dan konsumsi gas di industri secara real time. Oke ya, ini tadi yang saya garis bawahi adalah penerapan data science, monitoring secara real time. Objek penelitiannya itu adalah konsumsi gas di industri. Oke, nah Mas Christian berarti kan harus ke salah satu industri yang menggunakan gas untuk operasionalnya. Benar ya gitu ya? Iya, Pak, begitu. Oke, sudah dapat tempatnya. Udah dapet sih, Pak. Itu kayak bahan bakar bahan bakar mobil ya biogas gitu, Pak. Dan makan mobil biogas. Eh, yang Apa? ba yang bajai-bajai gitu, bajai Oke, gas. bajai. Oke, bajai gas ya. Jadi mau dicek nih konsumsi gas di bajai tersebut gitu ya. Iya, Pak. Dengan Misalkan gitu. penerapan data science. Iya. Oke, terus implementasinya mau gimana? Apakah masang alat tertentu kayak IoT atau enggak berdasarkan inputan aja? Misalkan Mungkin inputan bajai analisis sih, Pak. ya, misalkan bajai nih mau operasional mulai dari jam 6 pagi keluar dengan BBM atau gasnya ya. Bukan BBM Iya. sorry ya, BBG dengan gasnya kapasitasnya misalkan di pagi saat berangkat itu 100%. Oke. Iya. Terus pulang dengan menempuh jarak sekian ratus kilometer, sisanya tinggal sekian persen. Kalau itu kan di input ya, Iya, input, Pak. ya kan? Tapi kalau real time berarti pada saat bajainya lagi jalan bisa ngecek dong, Iya, bisa. karena real time ya. Real time. Nah, biar real time gini, caranya gimana? Apakah masang perangkat yang bisa memonitoring secara real time atau gimana nih? Kalau saya nggak dapetinnya ya berarti masang satu perangkat tertentu yang bisa monitoring kapasitas gasnya lagi berapa persen dan konsumsinya berapa banyak juga. Kayak misalkan contohnya, kalau kayak motor zaman sekarang atau mobil zaman sekarang, itu kan kayak ada indikator dia berapa lagi konsumsi kan. Misalkan liter per kilometer atau Liter. 100 kilo apa 100 kilometer berapa liter gitu ya. Kayak gitu ada tuh. Nah, kalau yang di Mas Christian ini gimana ceritanya untuk real time-nya, monitoring real time-nya? Sebenarnya perangkatnya juga masih belum ini sih, Pak. Belum ada. Masih belum ada. Oh, nggak ngambil judul yang kira-kira gampang-gampang aja buat KP. Eh, Jadi bisa rubah judul kan, Pak? Bisa kan? Bisa, rubah aja, rubah aja. Misalkan studi penerapan data science ya untuk analisis konsumsi gas pada kendaraan ini. Jadi untuk datanya di input nih, misalkan Mas Christian sendiri yang inputin di salah satu studi kasusnya, misalkan di salah satu depot bajai gas gitu ya. Misal contoh ada dari beberapa armadanya yang Mas Christian itu monitoring untuk konsumsi gasnya sehari-hari itu seperti apa dan dilakukan analisis data analisisnya atau penerapan data science di situ gitu. Jadi real time-nya buang sama Oh, monitoringnya. oke, Jadi Pak. benar-benar studi penerapan data science untuk analisis konsumsi gas industri pada bajai gitu aja. Lebih Oh. gampang. Nggak ada real time-nya. Kalau monitoring secara real time-nya mau nggak mau Mas Christian ini harus tempel alat khusus di armadanya untuk bisa monitoring secara real time. Gitu Oke. Mas Christian. Oke. Oke, dibikin gampang aja jangan susah-susah. Nanti kalau mau TA boleh jadi menggunakan perangkat IoT pasti mau nggak mau harus ada perangkat IoT-nya kalau mau monitoring secara real time apalagi di perangkat bergerak itu yang nggak bergerak juga kalau ada kata real time ya berarti harus selalu ada yang bisa kita gunakan untuk memantau atau memonitoring secara real time gitu. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Dapat pencerahan ya? Iya, Pak. Oke ya.
Nggak usah yang susah-susah, nanti aja buat TA yang susah mah. Sip, ada lagi yang belum? Izin Pak. Oh, Mas Sofian Saulo, ayo. Ini Pak, saya kan apa mahasiswa konversi Pak ya. Oke. Sebelumnya, sebelum apa? Hmm? Dulu tuh D3 itu belum pernah kerja praktek sih. Oh, Cuman ya. saya kan sekarang kan kerja di instansi, cuman tuh waktu daftar itu Hmm? D3 komputer umum. Hmm. Jadi saya itu ditempatkan di operator percetakan gitu Pak. Hmm. Nah, di dinas gitu kan. Hmm. Nah, tapi sekarang apa di dinas kependudukan sih saya itu Pak kan. Oke. Tapi eh, jadi operator aja gitu Pak. Ya. Nah, sekarang itu saya nih ditempatkan di sekretariat Pak, me- apa mengolah data pegawai. Oke. Jadi kemarin tuh bingung mau ngambil apa di informatika tuh nggak nyambung jadinya itu. Masalah itu kan di pegawai ini Ah, hmm. pakai Excel gitu Pak, Hmm. laporan-laporannya tuh. Hmm. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kalau di informatikanya Unsia, hasil konversinya termasuk pengambilan peminatan nggak? Waktu dulu sih konversinya itu peminatannya di network Pak. Kalau itu Hmm. tuh sistem jaringan dua dengan network itu apa jaringan Server, config wireless ya. server, atau Nah itu tuh network programming waktu diambil. dulu waktu D3 dulu tuh mata kuliah wajib Pak. Oh, jadinya otomatis ke konversi Hmm, ke peminatan network di Unsianya pasti kalau kayak gitu. iya Pak. Oke, tapi sebenarnya mau di network nggak? Udah lupa ada apa saya tuh Pak. Oke, nggak sebenarnya kalau di Unsia mau ke network atau mau ke data science aja belok. Oh, tadinya sih kalau anu kan udah ke data science aja itu kan. Hmm. Nah, aku network udah anu. Cuman di sekretariat apa di tempat saya kerja ini di sekretariat itu kan ada apa kayak apa tanda tangan elektronik itu masuk nggak Pak ya di network itu ya eh membaca barcode itu tuh kode barcode itu kan. Kalau itu umum sih nggak terlalu ke network, tapi kalau ada pengamanannya itu bisa masuk ke Hmm, network. Kalau oh ada gitu. pengamanan di tanda tangan elektroniknya ya, itu kan Iya. kayak di tadi Mbak Nuri itu di persandian itu termasuk itu ngurusin itu tuh tanda tangan elektronik tuh, begitu. Jadi kalau ada pengamanannya, kita ke kalau ke security ya, security data, security jaringan atau security yang berhubungan bukan ke data security ya, itu masuknya langsung ke network situ, gitu. Jadi yang mau dibahas apa nih buat KP-nya nih? Tadinya itu gini aja apa analisis data kepegawaian tentang Hmm, kinerja tentang kinerja. kinerja Analisis. pegawai Oh, ataupun apa kehadiran gitu Bang. tapi Oh, nggak ke ini ya, nggak ke peminatan networknya ya. itu ya Pak. Hmm. Kehadirannya itu pakai Finger. Kehadiran itu sekarang itu kan pakai aplikasi sih Pak. Aplikasi Aplikasi online. online yang ngebaca GPS. Ya pakai GPS itu Pak. Kalau nggak sesuai tempat nggak bisa absen. Iya, kalau nggak sesuai tempat nggak bisa absen. Kalau yang absennya pakai fake map Nah, itu kebaca itu Pak. atau fake Kalau GPS pakai kebaca di aplikasinya. ya, iya. Analisa itunya aja. Oh gitu ya Pak. Iya, analisa Boleh Pak aja ya. tuh kalau misalkan ada yang ngotak-ngatik GPS-nya, dia pakai fake GPS itu ya. Terus biar kebaca di aplikasinya itu caranya ngebacanya gimana tuh aplikasi gitu kan. Jadi Mas Sofyan ini lebih ke arah ini nih, studi investigasi. Studi. Jadi Oh, ngeinvestigasi pada saat si karyawan melakukan presensi dan dia melakukan sedikit tindak kecurangan, misalkan dia nggak di lokasi kerja tapi dia pengen presensi, terus dia menggunakan fake GPS untuk mengelabui GPS di perangkatnya biar bisa absen. Nah, itu gimana cara menanggulanginya? Kalau udah ada di aplikasinya, bongkar aplikasinya atau cari tahu dia pakai anti fake GPS seperti ini gitu. Nah, itu kan masuknya ke network tuh. oh gitu. Hmm, hmm. Jadi tadi
tadi kan pengennya ke data science itu Pak kan. Ntar nggak sesuai domain nama bucian loh. Ya, terus Jadi, oh iya Pak, nanti nanti mau apa? Mau belajar lagi lah dengan teman juga nanti sharing lagi nah kalau tentang apa? aplikasinya itu aplikasi khusus di instansinya kan. Iya Pak, itu aplikasi khusus instansi sih. Hmm. Dan Khusus apa? Pemkap. dan dia udah ada anti fake GPS ya kan ya. Udah ada Pak. Nah, ya nanti searching-searching aja untuk menanggulangi atau menghalau fake GPS itu seperti apa. Nah, berarti masuknya ke studi investigasi aja ya, Oh, iya. Iya Pak, biar iya Pak. nggak terlalu melenceng ke data science. Nah, kalau misalkan tadi fake GPS itu kan berhubungan dengan jaringan internet. Oke. Iya. Nah, itu berarti masih sesuai dengan apa peminatannya. Nah, ini kan banyak nih apa tutorial apa yang ngebahas lah artikel-artikel yang ngebahas aplikasi fake GPS, ancaman sama tip apa mengatasinya. Ini boleh dibaca-baca, boleh dipelajari-pelajari dan itu nanti bisa diangkat menjadi studi investigasi cara untuk Iya Pak. mengatasi fake GPS gitu ya. Kalau untuk judulnya kayaknya studi investigasi mengatasi fake GPS pada aplikasi presensi. Itu aja ya, pada aplikasi presensi kehadiran di instansi XYZ begitu aja lah ya. Iya Pak. Kan banyak nih. Nah, penyebab fake GPS terdeteksi, fitur mock location aktif ya. Data lokasi nggak konsisten ya, algoritma terdeteksi biasanya ada nih ya. Terus Iya. versi aplikasi fake GPS nggak mutakhir ya. Cuma masih ada satu lagi, sebenarnya ada yang bisa ngebolongin ini semua nih. Bukan pakai fake GPS, tapi kita menyamarkan GPS-nya di perangkatnya. Dan memang harus orang-orang yang ngerti ini sih ya, masalah perangkatan smartphone gitu. Jadi yang dibongkar itu benar-benar di dalamnya. Jadi GPS-nya cuma masalah gitu ya. Jadi GPS-nya bener-bener kepatoknya di kantor itu terus tuh atau di lokasi tertentu untuk Ada sih absensi. yang pegawai seperti itu Pak. Kebaca Di juga. apa? Enggak tuh baca dia tuh. Kebaca kan? Cuman titik koordinatnya di situ terus. Ada Akhirnya gitu. ketahuan aja Nah, kemarin tuh sama nah, itu kepala. diangkat itu berarti di studi investigasinya. Itu kan masuknya berarti studi investigasi. Jadi kalau ada yang dia nggak pakai aplikasi fake GPS, tapi dari perangkatnya sendiri GPS-nya di satu titik tertentu itu aja, itu kan bisa ngatur di dalaman OS itu ya. Nah, itu gimana tuh cara menanggulanginya? Kayak misalkan ada operator atau admin yang ngecek, dia udah pulang pun nggak berubah-berubah GPS-nya gitu kan. Aku takut ada yang ngecek kayak gitu. Nah, atau saat presensi kok konsisten di situ terus nih lokasinya. Nah, itu kan berarti ada indikasi ada kecurangan di situ dan harus diinvestigasi. Nah, masukin aja studi investigasi untuk judulnya. Investigasi Nah, Pak ya. fake GPS mengapa mengenai fake GPS untuk apa aplikasi presensi kehadiran lah itu aja. Boleh. Insya Daripada, Allah nih. daripada ke data science jadinya melenceng nanti laporan KP-nya. Oh iya. Coba dulu Pak ya. Ya, coba dulu aja. Jadi kita ini pertemuan pertama ini ya untuk brainstorming ide-ide atau judul-judul KP-nya nih kira-kira bisa nggak nih diangkat atau ini boleh nggak dan segala macamnya. Fixnya gampang lah, judul tuh bisa selalu dimodify ya. Yang penting inti dari laporan KP-nya aja nih sesuai nggak dengan apa yang diminta sama Unsia, udah gitu aja. Siap Pak. Oke, Makasih Pak ya. sip, thank you. Ada lagi yang belum? Kayaknya udah semua nih ya. Kayaknya sih di sini udah semua. Ada lagi yang mau tanyakan yang lainnya silakan. Izin Pak, Ya. Mengenai tadi judul saya rencana studi penerapan manajemen bandwidth dan simple key Q. di sekolah simple Q di sekolah XYZ itu Pak, itu nanti nama perangkatnya tuh Mikrotik itu disebut juga tipenya Pak ya? Kalau di judulnya itu Pak. Iya, disebutkan. Di judul nggak usah disebutkan. Terus Pak. Di Tapi kebutuhan perangkat pada saat di laporan aja, misalkan perangkat yang kita pakai salah satunya Mikrotik RB ini, itu kita pakai untuk manajemen bandwidth dan simple queue yang kita lakukan di studi kasus kita, gitu. Oke. Di studi penerapannya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain beres ya, semua ya. Oke, nanti recording ini segera saya upload dan untuk bimbingan selanjutnya nanti akan saya kabarkan lah ya di WhatsApp group.
Jadi pastikan teman-teman pantau WhatsApp grupnya jika ada info terbaru atau ada yang mau diskusi di WhatsApp grup, jadi persilahkan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.